Clash of Minds mempersembahkan Walter Fight, Martin Smith, Martin Luther tahun 1517, luka parah tahun 1798, kebangunan besar rohani tahun 1844, Ensiklikal Rerum Novarum tahun 1891, Konsili Vatikan II tahun 1962, Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama tahun 2015, Pandemi COVID-19 tahun 2019, Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2020, Perang Rusia melawan Ukraina tahun 2022, Perang Israel melawan Hamas tahun 2023, Pemilihan Presiden Amerika Serikat Trump versus Harris tahun 2024. WhatsApp Prof 225. Apakah kita harus meninggalkan gereja? Halo dan selamat datang di episode lain WhatsApp Prof. Halo Martin. Selamat siang Walter. Hai. Saya harap Anda tidak sesedih penampilan orang ini. Mungkin kita terlihat sedikit lebih baik di luar, tapi mungkin begitulah yang kadang kita rasakan di dalam. Saya tidak tahu mengapa dia terlihat begitu sedih. Ada apa dengannya? Saya pikir dia sedang di gereja. Saya harap dia AI. Apakah dia dibuat oleh AI? Saya yakin dia iya kan? Karena saya tidak mau melibatkan siapapun dalam ketidakbahagiaannya. Lihat matanya, Anda bisa melihat kelelahan di matanya. Dia begadang gara-gara masalah ini. Saya cukup yakin. Pasti. Saya tidak tahu. Kita bisa merasakan empati. Ya. Kita punya koneksi. Mari kita mulai dengan doa. Bapa surgawi kami di sini dan kami ingin menolong semua orang. Dan kami tidak bisa melakukannya tanpa bantuan-Mu. Ini adalah pekerjaan-Mu, ini adalah gereja-Mu, dan ini semua berkaitan dengan pelayanan-Mu. Jadi kami hanya ingin mengatakan dan mengajarkan apa yang Engkau kehendaki. Tolonglah kami dalam diskusi ini dalam nama Yesus. Amin. 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 Ya, kita mungkin akan... Saya tidak tahu. Dijek dari beberapa tempat. Musuh publik nomor 1. Ya. Haruskah kita meninggalkan gereja? Teriakan-teriakan di luar sana semakin banyak. Orang-orang meninggalkan barisan dan mereka punya alasan masing-masing dan yang lain bergabung ke barisan dengan alasan yang sebaliknya. Jadi semua ini sangat aneh apa yang terjadi di gereja-gereja kan? Ya. Dan jika Anda tidak sesuai dengan pemikiran persis dari beberapa individu, maka Anda langsung masuk neraka, tidak lewat start dan tidak dapat 200,000. Itu bukan kartu bebas penjara. Tidak ada kartu bebas penjara juga ya. Jadi mari kita bicara tentang gereja. Haruskah kita meninggalkan gereja karena jelas ada kekacauan ide dalam gereja? Katakanlah ada kemurtadan dalam gereja, atau katakanlah ada kemurtadan menurut persepsi sebagian orang. Dan fanatisme menurut persepsi yang lain, dan keduanya tidak akan pernah bertemu. Dan siapa yang memutuskan mana lalang dan mana gandum? Ada orang-orang yang merasa bahwa mereka yang seharusnya melakukan itu. Ada orang-orang dalam gereja yang merasa ahli membedakan antara lalang dan gandum. Bukankah Alkitab mengatakan para malaikat yang akan melakukan penyiangan pada akhirnya dan mengikat sebagian dalam berkas-berkas terpisah, kan? Ya. Karena mungkin sesuatu terlihat seperti gulma pada awalnya,
Tapi sebenarnya bukan gulma, dan khususnya di Timur Tengah, di mana gulma terlihat sangat mirip dengan gandum. Dan baru bisa dibedakan antara jenisnya setelah mereka matang. Jadi bagaimana jika seseorang sedang dalam proses pertumbuhan misalnya? Kita sudah menyebutkannya beberapa kali, seperti Harun. Ya, Harun. Apa yang sama? Jika Anda harus memilih, apakah dia? Haruskah dia tetap bagian dari umat ketika Musa turun dari gunung? Apakah Anda akan memilihnya untuk konferensi umum sementara dia berbohong tentang anak lembu emas? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak, kan? Ya, dan itu melompat keluar dari api. Dan jadilah itu. Baiklah, oke. Jadi haruskah kita meninggalkan gereja? Dan itu tentu saja menimbulkan pertanyaan siapakah gereja itu? Dan itu pertanyaan yang sangat penting, karena menurut saya, itulah salah satu alasan utama mengapa ada begitu banyak suara berbeda yang berteriak berbeda-beda. Menggunakan roh nubuat. Dan semua orang menggunakannya, kan? Baiklah. Jadi siapakah gereja itu? Ngomong-ngomong Martin, bukankah Alkitab berkata, roh dan mempelai wanita berkata, marilah. Tentu saja. Apa yang dilakukan mempelai wanita di sana? Bukankah roh saja sudah cukup? Paulus ketika dalam perjalanan ke Damsyik, roh campur tangan. Kristus menampakkan diri kepadanya. Dia dibutakan karena dia harus buta dulu sebelum bisa melihat. Dan kemudian dia dihubungkan dengan gereja. Tapi gereja itu sempurna. Ingat? Gereja itu jauh dari sempurna karena mereka berdebat dengan Tuhan. Tidak. Apakah Anda tahu siapa orang ini yang akan masuk ke gereja ini? Dia adalah bejana pilihanku. Atau bagaimana dengan sida-sida itu? Dia sedang mempelajari Yesaya, kan? Dan dia ingin tahu siapakah pribadi ini atau hal apa yang sedang terjadi di sini dalam kitab Yesaya, tentang siapa kitab ini berbicara. Dan seorang malaikat bisa saja memberitahunya, roh bisa saja menuntunnya ke arah yang benar, tetapi Filipus harus pergi. Dia dikirim ke sana, dan Filipus sebenarnya diberi kekuatan turbo. Iya. Untuk mengejarnya. Kamu berlari. Dan kemudian dia diberi super turbo untuk tiba-tiba menghilang ke kota lain. Benar kan? Jadi Tuhan bersusah payah untuk mengutus seorang wakil dari gerejanya. Atau mari kita lihat contoh lain. Petrus memiliki anggapan bahwa setiap orang bukan Yahudi itu najis, dan bahkan makan bersama mereka adalah dosa yang sangat-sangat besar. Jadi 3 kali dia mendengar jangan katakan bahwa apa yang telah Allah buat bersih itu najis. Dan langsung dia pergi makan daging babi. Apakah itu benar? Tidak. Tidak. 3 orang yang ada di luar semuanya najis. Jangan bergaul dengan mereka. Tahukah kalian apa hal pertama yang dia lakukan? Dia mengundang mereka untuk menginap di sana sehingga mereka bisa merencanakan perjalanan tersebut. Dan kemudian dia pergi bersama mereka, tetapi dia tahu bahwa dia akan mendapat masalah. Maka dia membawa 6 orang bersamanya sebagai saksi. Kalian lihat gereja, itu masih dalam tubuh. Ya, nah pertama, mereka pasti sangat kesal karena jika mereka menginap di sana semalam misalnya, maka 6 orang bukan Yahudi tidur di tempat tidur mereka. Tempat tidur itu harus difumigasi. Ya, mungkin seluruh rumah dibakar saja. Benar. Kemudian dia pergi dan mereka menerima Roh Kudus, yaitu Cornelius dan keluarganya, sama seperti yang telah mereka terima. Dan hal yang menarik adalah ketika dia kembali, dia langsung mendapat masalah. Ya. Alright. Tetapi kemudian dia menjelaskan situasinya dan gereja menerimanya dengan sukacita. Sampai beberapa saat kemudian ketika mereka memutuskan untuk mundur dan akhirnya Paulus bahkan harus menegur Petrus. Ingat? Baiklah. Tetapi faktanya adalah gereja yang tidak sempurna ini, yang tidak sempurna berdebat, berubah-ubah, itulah gereja. Jadi apa itu gereja?
Dan mengapa itu adalah gereja? Apakah itu tubuh? Apakah roh dan mempelai wanita berkata datanglah atau bagaimana? Siapa yang membutuhkan mempelai wanita? Akan jauh lebih mudah untuk mengikuti roh saja dan menyingkirkan mempelai wanita ini. Karena lihatlah malam-malam buruk tanpa tidur pria ini gara-gara mempelai wanita, kan? Jadi mari kita lihat hal ini. Jadi mari kita ajukan pertanyaan, siapakah gereja Allah? Gereja Allah terdiri dari mereka yang sempurna dan tidak pernah melakukan kesalahan. Mereka adalah wakil-wakil yang benar-benar sempurna dan itulah gereja, kan? Nah, sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Baiklah, jadi mari kita lihat. Kisah Para Rasul 7 ayat 36. Dia, yaitu Allah, membawa mereka keluar setelah dia menunjukkan keajaiban dan tanda-tanda di tanah Mesir dan di Laut Merah dan di padang gurun 40 tahun. Mereka adalah kelompok yang sangat kohesif selama 40 tahun itu, semuanya satu pemikiran. Tidak pernah. Tidak, bukan begitu. Baca saja sejarahnya. Sejarah sangat penting bagi kita. Baiklah, jadi Allah menggunakan seorang wakil yaitu Musa untuk memimpin anak-anak Israel. Dan dikatakan di sini dalam ayat 37, Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu, dengarkanlah dia. Jadi Musa sebenarnya adalah wakil dari kekuatan yang lebih tinggi. Ya. Dan ini tentu saja merujuk pada Yesus Kristus. Sekarang Musa sebagai lambang Kristus harus melalui beberapa pengalaman penolakan. Maka sang antitipe Kristus sendiri harus melalui masa penolakan. Mereka harus mendengarkan Musa karena dia memiliki firman Allah tetapi mereka menolak untuk mendengarkannya. Maka dengan cara yang sama, mereka harus percaya kemudian kepada Yesus, tetapi pertentangan yang sama akan terjadi di sana. Apakah ini pertentangan dalam gereja? Masih sampai hari ini ya. Baiklah. Sekarang ayat 38 sangat mendalam. Inilah dia yang ada dalam jemaat di padang gurun bersama malaikat yang berbicara kepadanya di gunung Sinai, dan dengan nenek moyang kita yang menerima firman yang hidup untuk diberikan kepada kita. Firman yang hidup untuk diberikan kepada kita. Itulah pesan Injil tentang keselamatan. Jadi Musa menerima dari malaikat Tuhan firman-firman Allah. Jadi dalam kelompok ini mereka memiliki petunjuk tentang bagaimana mencapai kehidupan kekal. Nah, petunjuk itu tentunya hanya untuk mereka, bukan? Disitulah masalahnya muncul. Mereka pikir memang begitu. Mereka pikir itu hanya untuk mereka. Tidak, itu untuk disebarluaskan. Beritakan, jalani, jadilah teladan. Jadi inilah pertarungannya. Jadi siapakah gereja Tuhan itu? Gereja Tuhan terdiri dari tubuh itu, sempurna atau tidak, yang memiliki firman-firman Allah. Karena ia memiliki informasinya. Firman-firman itu sempurna. Ya, itulah firman Tuhan. Itu berisi segalanya. Dan firman yang diterima Musa adalah Pentateuch. Dan itu adalah 5 kitab pertama dari Musa. Dan bersama dengan kelima kitab tersebut, dia juga menulis kitab Ayub yang menceritakan berbagai pola pikir dalam gereja yang tidak selalu selaras dengan firman itu. Itu adalah kitab yang sangat-sangat bagus. Luar biasa, seperti yang baru saja Anda sebutkan. Itu menjelaskan cukup banyak tentang perbedaan pandangan di dalam gereja. Benar. Jadi dia menulis 5 kitab pertama. Dia menulis kitab Ayub yang bercerita tentang konflik-konflik dan pola-pola pikir. Dan kemudian dia juga menulis beberapa mazmur. Jadi mereka memiliki buku lagu, mereka memiliki buku nyanyian pujian, yaitu firman Tuhan.
Dan kelima kitab pertama dalam bentuk lambang, menyajikan seluruh rencana keselamatan. Apapun yang harus datang setelahnya melalui suara para nabi, yang ditambahkan pada firman-firman itu harus selaras dengan 5 kitab pertama. Itu dia. Jadi apapun yang dikatakan seorang nabi setelahnya disebut kesaksian. Dan kesaksian itu harus selaras dengan Taurat, yaitu hukum yang berisi 10 perintah Allah. Itulah firman Tuhan. Dan itulah gereja Tuhan. Inilah informasiku, beritakan kepada dunia. Jalani itu. Bencana total selama 40 tahun. 40 tahun. Namun demikian, meskipun terjadi bencana, banyak yang menerima kebenaran dan diselamatkan. Mereka melihat dan mereka hidup. Baiklah. Sekarang ketika bangsa Yahudi menolak Mesias, apakah Mesias digambarkan dengan jelas dalam 5 kitab pertama Alkitab? Pasti. Memang seperti yang Anda katakan, dalam bentuk lambang, mereka menjalaninya setiap hari di kemah suci. Dia adalah anak domba yang tidak bersalah yang akan disembelih, dan dia adalah imam. Dia adalah keduanya. Dia adalah pengantara perjanjian. Jadi di sanalah rencana keselamatan. Segala sesuatu digambarkan di bait suci tentang bagaimana rencana keselamatan akan bekerja. Sekarang Anda bisa mengambil itu dan menjadikannya ritual dan berkata, oke, saya mengikuti ritual ini, jadi saya diselamatkan. Atau Anda harus mempelajarinya dan melihat apa masalah sebenarnya dan meminta hati yang baru agar Anda dapat mematuhinya. Ya, dan kemudian berkata, saya melakukan ini untuk menghormati Dia yang telah melakukan semua ini bagi saya. Oke. Jadi jika saya memutuskan untuk tidak melakukan apapun yang dikatakannya tetapi saya adalah orang Israel, kemudian saya berjalan bersama mereka, saya bisa menjadi salah satu dari orang banyak campuran atau apapun. Saya tahu mereka memiliki kebenaran, saya hanya tidak menjalaninya. Saya bahkan bisa melakukan pengorbanan dan semua hal yang harus dilakukan, tetapi hatinya tidak ada di sana. Oke. Jadi itu adalah ujian yang sempurna, boleh kita katakan begitu, untuk melihat apakah mereka akan berjalan dengan cara ini atau tidak. Dan ini terjadi di dalam barisan gereja. Sekarang bisakah Anda lari dari gereja ini? Ya, jika Anda mau. Ya, jika Anda mau, tetapi kemudian Anda tidak memiliki firman-firman itu kan? Tepat sekali ketika Anda berada di padang belantara. Karena Tuhan memberikan firman-firman kepada gereja. Anda sebenarnya berada dalam kegelapan jika Anda tidak tinggal dengan kebenaran. Benar. Jadi mari kita melangkah sedikit lebih jauh dan berkata, ketika bangsa Yahudi menolak Mesias yang dengan jelas digambarkan dalam Pentateuch, siapakah yang kemudian menjadi penjaga firman-firman Allah? Itulah pertanyaannya. Siapakah sekarang yang harus mewakili apa yang firman Allah katakan? Baik, mari kita baca Kisah Para Rasul 13 ayat 46. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, dia berbicara kepada orang Yahudi. Dia berbicara kepada orang Israel secara fisik. Berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Apakah ada peralihan di sini? Ya. Mengapa? Karena mereka menolak firman-firman itu. Jadi mereka memiliki firman-firman itu, tetapi mereka menolaknya sepenuhnya. Jadi apa gunanya firman-firman itu pada saat itu? Sekarang itu hanya menjadi ritual belaka. Itu menjadi tradisi. Dan mereka duduk dengan tradisi, tetapi mereka tidak lagi memiliki firman Allah. Mereka telah menjadikannya tradisi, kalau boleh dikatakan demikian. Jadi mari kita lihat Wahyu 6, dan di sana diceritakan siapa yang mengambil alih. Dan perempuan itu saya ingat dalam Alkitab, perempuan melambangkan gereja, melarikan diri ke padang belantara. Pada waktu itu orang-orang Israel berada di padang belantara. Ya. Jadi kita memiliki pengalaman yang serupa. Jadi pesan yang memuat masalah keselamatan ada pada bangsa Israel. Sekarang mereka menolaknya dan Allah berkata, kita berpaling kepada bangsa-bangsa lain, kita berikan kepada mereka. Dan gereja kemudian lahir.
Mereka memiliki firman Allah yang sama seperti yang dimiliki bangsa Israel, tetapi mereka menyadari bahwa tokoh utamanya adalah Mesias dan bahwa lambang itu telah digenapi dalam kenyataan. Jadi merekalah yang dapat menjelaskan dan membawa firman Allah ke dunia. Dan mereka yang hanya ingin berpegang pada tradisi dan melupakan inti pesannya, mereka ditinggalkan. Mereka masih bisa dicangkokkan kembali jika mereka sadar, tetapi sebagai suatu bangsa, semuanya sudah berakhir. Itu diambil dari mereka dan diberikan kepada bangsa-bangsa lain, bukan? Dan perempuan ini, gereja ini juga dianiaya sama seperti mereka menganiaya dan membunuh para nabi. Jadi mereka menganiaya gereja ini. Mereka memasukkan mereka ke penjara, mereka memukuli mereka, dan semakin mereka melakukan itu, semakin gereja itu bertumbuh. Baik. Jadi pertama-tama mereka membuat gereja menganiaya mereka. Mereka mengutus Paulus untuk pergi menganiaya mereka yang pada waktu itu bernama Saulus dan berkata, "Pergilah dan aniaya orang-orang ini." Dan dia menjadi salah satu dari mereka. Ya. Itu masalah besar. Dia berubah. Baiklah. Jadi sekte mengerikan yang dia aniaya itu justru menangkapnya dalam jaring. Ya, dia bergabung. Dan dia menjadi anggota sekte itu dan dia bangga akan hal itu. Ya. Baik. Jadi inilah gereja dan perempuan ini kemudian dianiaya bukan hanya dari dalam, tetapi dia juga dianiaya oleh penguasa kekuatan politik bangsa Romawi dan Nero menggunakan mereka sebagai obor dan membakar mereka di Kolosium. Maka dia melarikan diri ke padang belantara. Dia harus memisahkan diri dari ideologi-ideologi yang ada di sekelilingnya. Baik yang berdasarkan tradisi maupun yang berdasarkan paganisme. Pisahkan dirimu. Maka pergilah dia ke padang belantara di mana Allah telah menyediakan tempat untuknya supaya dia memberinya makan. Apa yang menjadi makanannya? Firman Allah. Firman Allah. Anda harus mempelajari firman dan memahami firman Allah. Berapa lama proses ini berlangsung? 1260 hari. Tidak, itu adalah periode 1260 hari atau tahun supremasi kepausan. Di mana sekali lagi tradisi telah menggantikan tempat firman Allah. Itu dia. Firman Allah disembunyikan. Mereka disembunyikan dalam bahasa asing, bahasa Latin. Tidak ada yang membacanya. Dan walaupun mereka tidak bisa membacanya. Mereka tidak mengerti bahasanya. Dan pada dasarnya mereka tidak bisa membaca. Paham? Tetapi Allah memberinya makan, firman itu tidak hilang. Jadi gereja ini sekarang adalah yang memiliki firman Allah di padang belantara dan dia diberi makan olehnya. Ya. Sekarang apa yang terjadi setelah 1260 hari itu yang jika kita ingat gambaran nubuatan kita adalah dari tahun 538 ketika kepausan memperoleh kekuatan politik hingga tahun 1798 ketika dia kehilangan kekuatan politiknya. Sekarang dia hanyalah perempuan yang mendasarkan ajarannya pada tradisi seperti yang dilakukan orang Yahudi, tetapi dia tidak lagi menjadi kekuatan politik. Jadi perempuan ini memiliki firman Allah dan diberi makan olehnya selama periode 1260 hari atau tahun itu yang berakhir pada tahun 1798. Apa yang terjadi setelahnya? Jadi kita baca dalam Wahyu pasal 12 apa yang terjadi. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, "Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita." Jadi Kristus adalah pusatnya dan mereka memiliki firman Allah. Dan mereka mengalahkan dia musuh itu oleh darah anak domba. Itulah rencana keselamatan. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi sekarang inilah firman Allah yang terdiri dari Pentateuch ditambah dengan apa yang telah ditambahkan para nabi. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut.
Jadi itulah bangsa-bangsa di sekitar. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Waktu singkat yang dimilikinya adalah dari zaman Kristus sampai berakhirnya masa percobaan. Ya, Kita sekarang hampir mencapai periode 2000 tahun untuk peristiwa itu, bukan? Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Maka ia menganiaya gereja yang menjadikan Kristus sebagai pusatnya. dia menggunakan kuasa antikristus untuk melakukan hal ini. 1260 tahun. Jadi apa yang terjadi pada perempuan ini yang sekarang menyadari bahwa firman-firman Allah sebenarnya terbungkus dalam diri Mesias? Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Di sana kita memiliki gambaran yang sama. Dia pergi ke padang gurun, sama seperti bangsa Israel, mereka dikeluarkan dari Mesir, dibawa ke padang gurun. Demikian juga Anda dikeluarkan dari dunia dan pemikiran dunia, lalu dibawa ke dalam keselarasan dengan gereja. Ya, di padang gurun adalah tempat di mana Tuhan dapat berbicara kepadamu dan mendapatkanmu. Bahkan Musa harus pergi ke padang gurun selama 40 tahun agar Allah menyelaraskan pikirannya dengannya. Banyak hal terjadi di padang gurun. Misalnya, pola makan Anda berubah dan Anda bisa merindukan panci daging dari Mesir, segala macam hal kecil yang tidak akan kita bahas secara detail. Baiklah, dan di sana dia dipelihara. Dengan apa dia dipelihara? Mungkin firman-firman Allah. Dengan firman-firman Allah, baiklah. Untuk berapa lama? Selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa yang juga persis sama dengan 1260. Jadi gereja ini memiliki firman-firman Allah dan dia dipelihara olehnya selama 1260 hari atau tahun. Dan dia berpakaian kain kabung. Itu tidak mudah. Selalu ada penganiayaan dan kesulitan jika Anda memiliki firman-firman Allah. Dan ular itu tentu saja ingin mendapatkannya. Baiklah. Nah, apa yang terjadi kemudian? Jadi apa yang terjadi setelah 1260 hari? Nah, kita membaca di ayat 17 bahwa naga itu murka terhadap perempuan itu. Jelas dia melakukan sesuatu yang benar karena dia tidak menyukainya. Dan dia pergi berperang dengan sisa keturunannya. Oke. Jadi ada sisa yang harus keluar dari dirinya setelah 1260 hari. Apakah itu jelas? Sangat jelas dan sangat penting untuk melihat kapan hal itu harus terjadi. Baiklah. Sekarang apa saja sifat-sifat sisa umat ini? Mereka memelihara perintah-perintah Allah. Mereka tidak memelihara perintah-perintah dunia atau tradisi atau hukum alam. Mereka memelihara perintah-perintah Allah. Dan mereka memiliki kesaksian Yesus Kristus. Jadi mereka memiliki firman-firman Allah. Ya. Dan mereka hidup sesuai dengan apa yang dikatakan firman-firman Allah karena firman-firman Allah mengatakan Anda harus memelihara perintah-perintah Allah dan mereka memiliki kesaksian. Kita perlu mengetahui persis apa yang dimaksud dengan itu. Jadi pasal 14 ayat 12 memberitahu kita apa yang sebenarnya dilakukan orang-orang kudus ini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman Yesus. Kita perlu mengetahui apa itu iman Yesus. Sekarang banyak yang ingin mengubahnya menjadi iman kepada Yesus. Tidak cukup baik. Tidak. Anda harus memiliki iman yang sama dengan yang dimilikinya. Ya, Anda harus percaya apa yang dia percayai. ini sangat penting. Jadi apa yang harus Anda pelajari untuk mengetahuinya? Firman-firman Allah. Kita kembali kepada firman-firman Allah. Baiklah, jadi orang-orang ini harus memiliki firman-firman Allah. Mereka memahami sentralitas Kristus. Mereka mempelajari Alkitab dan mereka percaya sama seperti Yesus percaya. Apakah Yesus percaya pada firman-firman Allah? Tentu saja. Dan mereka memiliki kesaksian. Jadi jika kita pergi ke Wahyu 22 ayat 14 dan langsung melompat ke ujung masalah ini, itu memberitahu kita, berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya, supaya mereka berhak atas pohon kehidupan dan dapat masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota. Jadi penurutan menjadi bagian yang sangat penting dari masalah ini.
Tentu saja, banyak yang tidak menyukai ayat ini sehingga mereka menggunakan terjemahan lain. Benar sekali. Mereka menghilangkan bagian itu dan menjadi mencuci. Mencuci jubah, ya, seperti Sinaiticus dan Vatikanus dan dokumen-dokumen itu, yang menurut saya secara pribadi seharusnya berada di tempat mereka ditemukan, yaitu di keranjang sampah. Banyak orang yang tidak setuju dengan saya, tapi itu masalah mereka. Oke, jadi apakah kita sudah punya ringkasannya di sini? Ya. Yang juga penting adalah melakukan perintah-perintahnya, seperti yang baru saja Anda sebutkan. Itu sangat penting, tetapi yang juga penting adalah harus selalu dalam urutan yang benar. Oke, jadi setelah tahun 1798, siapa yang memiliki firman-firman Tuhan? Gereja yang berada di padang belantara, Dan mereka semua menjalaninya, bukan? ya mereka menjalaninya di padang belantara sebelumnya. Tidak. Tidak. Baiklah, tetapi mereka yang berada dalam kelompok ini, yang melakukan perintah-perintahnya, akan memiliki hak untuk masuk melalui gerbang ke dalam kota. Okay. Sekarang kita juga harus melihat hal itu karena kamu bisa melakukan perintah-perintah berdasarkan perbuatan. Itulah mengapa saya katakan urutannya harus benar. Atau berdasarkan iman. Dan satu-satunya cara agar kamu benar-benar bisa selaras dengan firman-firman Tuhan adalah jika kamu memiliki iman Yesus. Itulah mengapa ada dua aspek di sana. Menuruti perintah-perintah dan miliki kesaksian. Dan menuruti perintah-perintah dan miliki iman Yesus. Dan kemudian lakukan perintah-perintah itu. Ya. Dari perspektif yang benar. Oke, jelas. Pertama-tama, itulah mengapa saya bilang urutannya. Iman datang terlebih dahulu dan kemudian pelaksanaan perintah-perintah adalah yang kedua. Kamu tidak bisa menaati perintah-perintah untuk mencoba mendapatkan iman. Baiklah. Apakah firman-firman Tuhan pada dasarnya berpindah dari bangsa Israel secara fisik ke gereja di padang belantara? Dan kemudian apakah ada umat sisa setelah tahun 1798 yang kini memiliki firman-firman Tuhan? Ya. Oke. Apakah ada di antara mereka yang sempurna sepanjang jalan? Tidak. Oke. Jadi sekarang kita harus bertanya, apa itu kesaksian? Kita hanya sedang menyiapkan latar belakang. Membangun landasan. Baiklah, Wahyu 19 ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Apakah kamu ingin menjadi bagian dari itu? Tentu saja. Dan ia berkata kepadaku, inilah firman Allah yang benar. Apa yang kita bicarakan di sini? Firman-firman Tuhan. Kita sedang membicarakan firman-firman Tuhan. Dan aku tersungkur di kakinya untuk menyembah dia. Jadi dia sedang berbicara kepada malaikat. Dan malaikat itu berkata kepadaku, jangan lakukan itu. Aku ini adalah sesama hambamu dan dari saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah. Sebab kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Jadi ketika seorang nabi berbicara, atas nama siapa dia berbicara? Atas nama Allah. Dia berbicara atas nama Allah dan secara khusus atas nama Yesus. Karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Harus ada seorang nabi yang menerima kesaksian itu. Sekarang ada umat sisa. Apakah mereka memiliki roh nubuat? Ya. Ya. Karena dikatakan di sana bahwa mereka memiliki roh nubuat dan apa itu? Itu adalah kesaksian Yesus. Jadi pasti ada karunia nubuat, pasti ada dalam umat sisa, bukan? Oke. Jadi mari kita lihat siapa orang-orang atau lembaga-lembaga yang menjadi penjaga firman-firman Allah. Dengan kata lain, mereka adalah gereja yang memiliki informasi untuk diberikan kepada orang lain. Karena itulah tugas jika kamu memilikinya. Tidak ada gunanya menyimpannya untuk diri sendiri. Tidak baik meletakkannya di rak dan tidak baik berkata, oh bagus, aku menemukannya, aku tidak akan membagikannya. Tidak. Kamu akan mendapat masalah. Ya. Itu tidak akan berhasil. Pada akhirnya kamu akan melakukannya. Benar, kamu menerimanya secara cuma-cuma. Jadi kamu harus memberikannya secara cuma-cuma, bukan? Jadi dengan iman Yesus ini, bagaimana iman itu dipulihkan kepada gereja? Jadi dengan kata lain, apa yang Yesus percayai
yang ada dalam rencana keselamatan, dan itu ada dalam firman-Nya. Bagaimana gereja merespons hal ini? Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, apakah mereka berada dalam kegelapan? Kegelapan total. Apa yang memberi mereka terang? Firman-firman Tuhan. Ketika mereka keluar dari paganisme, apakah kamu berada dalam kegelapan? Ya, Jadi apa yang memberimu terang? hal yang sama. Di mana kamu menemukan firman-firman Tuhan? Di dalam gereja. Kamu sangat menjengkelkan. Maaf, tapi memang begitulah adanya. Karena di luar sana, kamu mencarinya, dan ada lembaga-lembaga lain yang menyebut diri mereka gereja yang tidak memiliki firman-firman Tuhan, jadi kamu tidak menemukannya di sana. Baiklah, jadi jika kamu menemukan bahwa gereja tidak sempurna dan mengomel dan menginginkan periuk daging Mesir dan ingin memilih pemimpin untuk membawa mereka kembali ke Mesir, apakah kamu akan terlihat sengsara seperti orang ini? Ya, pada akhirnya kamu akan sampai ke bagian itu, karena pada awalnya kamu tidak tahu bahwa itu ada di sana. Kamu pikir semua akan... Berjalan lancar. Ya, Baiklah, baik. Mari kita lihat apa yang terjadi pada wahyu-wahyu itu. Otoritas Alkitab, gereja mula-mula memiliki wahyu dan kemudian entah bagaimana mereka tersesat dalam tradisi lagi, bukan? Dan Tuhan harus melakukan sesuatu tentang hal itu. Selalu ada suara ya, seperti orang-orang Waldensian atau Albigensian atau sebagian kelompok gereja Celtic dan sebagainya yang mempertahankan iman. Tapi pada dasarnya itu hilang lagi. itu tersebar. Jadi tidak ada yang benar-benar memiliki wahyu atau mereka sangat tersembunyi di suatu tempat. Kamu tahu, menarik sekali bahwa selama periode itu ada wahyu, tetapi tersebar. Jadi pesan itu tidak bisa keluar ke tempat yang seharusnya dengan kekuatan yang seharusnya. Itu harus disatukan lagi. Baiklah, jika seluruh dunia harus diperingatkan dan keputusan akhir harus dibuat, maka tentunya kamu memerlukan wahyu-wahyu itu. Bersatu? Baiklah, jadi mari kita lihat bagaimana hal ini terungkap. Dimulai dengan bintang fajar reformasi. Wycliffe. Dia lagi-lagi mengakui otoritas Alkitab. Dia sebenarnya menerjemahkan Alkitab, tetapi dia tidak memiliki naskah yang tepat, tapi dia melakukan yang terbaik yang dia bisa. Jadi dia menunjuk kembali pada otoritas Alkitab dan bukan otoritas mereka yang mengaku sebagai gereja, tetapi tidak menyajikan wahyu melainkan tradisi. Mereka yang benar-benar menjadikan diri mereka sebagai wahyu. Benar. Dan kemudian langkah selanjutnya adalah pada tahun 1400-an. Ketaatan kepada Tuhan daripada manusia. Ada Jan Hus. Sekarang dia adalah orang yang telah menemukan tulisan-tulisan Wycliffe dan membawanya selangkah lebih maju. Apa yang mereka lakukan padanya? Mereka membakarnya. Baiklah, mereka membunuhnya. Apa yang mereka lakukan terhadap Wycliffe? Tidak ada. Mereka tidak bisa membunuhnya. Jadi setelah dia meninggal dan dikubur untuk beberapa waktu, mereka menggalinya, membakar tulang-tulangnya, suatu tindakan yang sia-sia. Saya melihat mereka baru saja membawa seorang santo melalui jalan-jalan di Eropa dan kerangka santo yang dibalut kain, dan saya mendengar bahwa jantung santo itu ada di dalam botol di suatu tempat di satu gereja dan tangan-tangannya ada di beberapa gereja lain untuk dipuja. Kamu tahu itu benar-benar tidak berubah. Maksudku, jika kamu memikirkannya itu sangat kafir, tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Kemudian orang-orang mengatakan bahwa agama-agama Afrika itu primitif, tapi kedengarannya sama saja. Ini mengerikan, dan lebih dari 100.000 peziarah pergi untuk menyaksikan hal ini. Tapi kita keluar dari topik. Mari kita kembali ke masalah ini. Baiklah, jadi apa yang sedang ditemukan di sini? Iman Yesus. Wycliffe berkata, kembali ke Alkitab. Hus berkata, lebih baik kita menaati ini daripada manusia. 1517, Martin Luther menemukan kebenaran Kristus dan keselamatan oleh kasih karunia. Wah, masalah besar. Itu suatu pemikiran. Kutukan dilontarkan terhadap kemunafikan dan bid'ah ini, bukan? Dan kemudian 1555, kebebasan hati nurani Calvin. Saya tidak tahu apakah mereka pernah benar-benar menghidupi kebebasan hati nurani, karena dia juga menganiaya orang-orang yang tidak setuju dengannya. Tapi kamu lihat, Setidaknya dia mengeluarkan ide tersebut ke dunia. dia membawa wahyu kembali ke tujuan asalnya. Kamu harus memutuskan.
Dan kemudian baptisan dengan pencelupan adalah yang berikutnya. Jadi itulah yang Yesus wakili. Jadi itu harus menjadi bagian dari iman umat Allah, bukan? Jadi ini adalah pemulihan pengetahuan secara bertahap. Hampir seperti menemukan kembali firman Allah dan masuk ke dalamnya. Dan setiap satu dari mereka sebenarnya adalah penjaga wahyu. Sekarang itu bukan berarti tidak ada individu yang menyadari bahwa baptisan orang dewasa adalah hal yang benar untuk dilakukan, seperti kaum Anabaptis yang sudah ada sebelum abad ke-16 dan ke-15 pada masa Martin Luther. Tetapi untuk mencapai titik di mana hal itu benar-benar ditoleransi, tidak disukai, tetapi ditoleransi, kamu harus sampai pada titik ini. Jadi kaum baptis menciptakan suatu struktur yang terorganisir, yang mengakui wahyu-wahyu Allah dan mulai menyelaraskan diri dengan beberapa isu di dalamnya. Poin berikutnya sekitar tahun 1705, yaitu tentang ketuhanan Kristus dan ketaatan kepadanya. Itu Wesley. Dia tidak terlalu populer saat itu. Itu sungguh menyedihkan. Menempatkan Kristus kembali pada posisi yang seharusnya justru membuatnya mendapat banyak kritik keras. Ya, dan mereka menyebut mereka metodis karena, oh jadi kalian pikir kalian telah menemukan metode keselamatan. Mereka mengejek mereka, bukan? Jadi kata itu sebenarnya adalah ejekan. Dan dia berkata kembali kepada perintah-perintah. Apakah dia mengakui hari Sabat dalam perintah-perintah itu? Tidak. Tidak, dia tidak mengakuinya. Tapi setidaknya dia menyadari, hey, dan kemudian sampai pada poin di mana dia berkata, kamu tahu tubuhmu adalah bait Allah yang hidup. Sebaiknya kamu menyelaraskan hidupmu. Berhenti minum, berhenti melakukan ini, berhenti melakukan itu. Dan hal itu tidak membuatnya populer, bukan? Tidak. Dan kemudian tahun 1798 hingga 1844 ada pemberitaan tentang kedatangan Kristus pramilenium. Semua orang sedang membangun kerajaan di bumi ini. Dan datanglah gerakan Millerite yang berkata, tidak, permisi, maaf. Kristus akan datang untuk mendirikan kerajaan. Kerajaan itu bersifat rohani. Bukankah orang Yahudi juga membuat kesalahan yang sama? Mereka berkata, kami menginginkan kerajaan duniawi dan sebaiknya kita singkirkan Yesus ini atau sistem kita akan gagal. Lebih baik satu orang mati daripada bangsa kita binasa. Benar. Jadi mereka mengalami kebangunan rohani yang besar dan kebanyakan dari mereka yang terlibat dalam kebangunan itu adalah kaum pasca milenialis. Dengan kata lain, mereka akan membangun kerajaan di bumi ini dan datanglah gerakan Millerite yang berkata, itu tidak Alkitabiah. Dia bukan yang pertama sebelumnya. Mereka juga mengatakan pramilenialisme, Kristus akan datang dan mendirikan kerajaan. Itulah yang dikatakan Alkitab. Dan itulah yang dinyatakan Yesus. Jadi itulah iman Yesus. Dan mereka menyiksanya sampai dia mati, bukan? Oke. Jadi gagasan ini muncul kembali. Jadi saat kita melewati periode-periode waktu, Alkitab menjadi penting. Kamu harus menaati Allah daripada manusia. Kamu diselamatkan oleh kebenaran Kristus, dan keselamatan adalah karena kasih karunia. Kamu memiliki kebebasan hati nurani. Kamu yang memutuskan, bukan gereja untukmu atau pemerintah untukmu. Baptisan dengan pencelupan, kamu menjadi anggota tubuh Kristus. Dengan memberikan hidupmu kepadanya, menerima ajarannya, dan menunjukkan kematian diri yang lama, serta kebangkitan ke dalam pola pikir iman Yesus. Dan kemudian kamu menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kamu harus taat kepadanya. Tidak hanya dengan hukum-hukum rohani, tetapi juga hukum-hukum kesehatan jasmani, itu adalah Wesley. Kemudian Kristus akan datang untuk mendirikan kerajaan, dan kita harus taat kepadanya. Dan kemudian ada gerakan Advent sejak saat itu dan seterusnya, mengumpulkan semua filosofi ini menjadi satu. Mendapatkan kembali wahyu-wahyu Allah. Mendapatkan kembali wahyu-wahyu Allah Ke dalam struktur yang terorganisir. dan memproklamirkan pekabaran 3 malaikat. Waktu penghakimannya telah tiba. Sembahlah Dia yang menciptakan langit, bumi, laut, dan mata air. Gereja-gereja yang tidak mau menerima pekabaran ini menjadi bagian dari Babel. Mereka telah jatuh.
Dan mohon jangan terima tanda binatang itu. Jangan terima agama yang berdasarkan tradisi palsu yang didasarkan pada hari penyembahan kafir daripada cara Allah. Itulah pekabaran 3 malaikat. Jadi siapa yang memiliki wahyu-wahyu Allah sekarang, Martin? Gerakan Advent. Gerakan Advent memiliki wahyu-wahyu Allah. Jadi pasti ada gerejanya. Jadi pekabaran itu adalah pekabaran universal tentang pemisahan dari kemurtadan. Selalu merupakan panggilan untuk keluar. Keluarlah dari Mesir. Abraham, keluarlah dari Haran menuju tanah perjanjian. Oke. Wahyu 14 ayat 6, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, membawa Injil yang kekal. Apakah itu wahyu-wahyu Allah? Ya. Untuk memberitakan kepada mereka yang diam di bumi. Jadi apakah Injil itu? Apakah misteri yang terkandung dalam Injil? Itu adalah Kristus. Dia menjadi manusia. Dia menanggung dosaku ke atas dirinya. Dia mati menggantikan aku. Dia menjadi imam besar dan pengantaraku. Aku harus kembali selaras dengan dia. Aku harus menaati perintah-perintah dan iman Yesus, percaya apa yang dia percayai, yaitu wahyu-wahyu Allah. Dan dia akan datang untuk mendirikan kerajaan yang ingin aku ikuti. Itulah Injil. Sederhana. Kemudian ayat 4 berkata, dan aku mendengar suara lain dari surga berkata, keluarlah daripadanya, hai umatku, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dosa adalah pelanggaran hukum dan supaya kamu tidak menerima malapetaka-malapetakanya. Jadi jika kamu menolak untuk menaati Allah, kamu akan menerima malapetaka pada akhirnya. Itulah pesan umat sisa. Apakah mereka memiliki firman Allah? Ya. Apakah mereka ada untuk gereja Allah? Ya. 2 Korintus 6 ayat 17. Sebab itu keluarlah dari tengah-tengah mereka dan pisahkanlah dirimu. Demikianlah firman Tuhan. Dan janganlah kamu menjamah yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Selalu menjadi bagian dari pesan Allah untuk memisahkan diri dari pola pikir dunia. Benar kan? Ini bukan hal yang sulit. Tidak. Baiklah Martin, mari kita lihat umat sisa itu lagi. Mereka menaati perintah-perintah Allah. Apakah itu Alkitabiah? Ya, tentu saja. Mereka memiliki kesaksian. Ya, itu bagian dari ciri-ciri umat sisa. Jadi mereka harus memiliki roh nubuat. Pasti ada karunia kenabian di antara mereka. Apakah orang Israel menerima nabi? Secara terus-menerus. Oke. Tetapi mereka juga memiliki iman Yesus. Mereka harus mempercayai firman Allah. Dan mereka muncul setelah tahun 1798. Ya, itu sangat penting. Dikatakan dengan jelas dalam Wahyu pasal 12, setelah nubuatan 1260 hari, mereka harus memberitakan pekabaran 3 malaikat. Dan itu harus menjadi gerakan sedunia. Betapa pentingnya yang satu itu? Oke, ini harus sedunia. Karena malaikat pertama mengatakan mereka memberitakannya kepada setiap bangsa, suku, dan bahasa di seluruh dunia. Semua orang. Sebagai satu kesatuan. Jadi ini adalah pekabaran universal. Baiklah, tanyakan pada diri sendiri, gereja mana yang mengatakan kita harus menaati perintah-perintah Allah, bukan tradisi? Gereja mana yang mengklaim memiliki roh nubuat? Gereja mana yang muncul setelah tahun 1798, setelah menggabungkan semua yang dimiliki gereja di padang gurun dan memasukkan semuanya ke dalam konteks firman Allah? Memberitakan pekabaran 3 malaikat dan merupakan gerakan sedunia. Hanya gereja Masehi Advent hari ke-7. Hanya ada satu yang memenuhi syarat. Dan itu adalah sebuah gerakan, sebuah gereja. Ini adalah sebuah gerakan. Dan mereka sempurna, bukan? Tidak. Tidak. Itulah sebabnya pria ini terlihat begitu menderita. Firman Allah yang mereka miliki, itu yang sempurna. Tetapi orang-orang yang harus menaatinya. Dan itulah masalahnya. Baiklah. Sekarang ini kutipan dari Selected Messages. Martin, orang-orang berkata, jangan membicarakan roh nubuat. Jangan membicarakan tulisan-tulisan Ellen G. White. Dia seorang perempuan. Siapa yang mau mendengarkan seorang perempuan? Apakah ada perempuan yang menjadi nabi di Alkitab? Banyak. Miriam adalah seorang nabi. Bagaimana dengan Hulda? Ya. Bagaimana dengan Deborah? Maaf. Apakah Barak ingin maju tanpa dia? Tidak, dia tidak bisa maju tanpa dia. Omong-omong, itu adalah kisah tipologi tentang akhir zaman. Jadi saya tidak akan minta maaf tentang hal ini karena ini sangat jelas.
Ini salah satu persyaratan untuk memenuhi syarat sebagai gereja umat sisa. Oke, sekarang jika ada begitu banyak kebingungan di dunia ini, bukankah bagus jika Allah memberikan sedikit arahan yang benar-benar selaras dengan firman Allah, sehingga ketika kamu mempelajarinya di firman Allah, kamu benar-benar menemukannya di sana. Jadi apa yang dia katakan sendiri? Manusia boleh membuat rencana demi rencana dan musuh akan berusaha menyesatkan jiwa dari kebenaran. Tetapi semua yang percaya bahwa Tuhan telah berbicara melalui Sister White dan telah memberinya sebuah pekabaran akan aman dari banyak penyesatan yang akan datang di hari-hari terakhir ini. Sekarang itu adalah omong kosong terbesar yang pernah kamu baca seumur hidup, atau itu benar salah satu dari keduanya? Dan jika itu benar, maka kamu tidak bisa memilih-milih pekabaran mana yang dia berikan yang kamu inginkan? Dengan kata lain, kamu harus melihatnya dan mempelajarinya. Kemudian setelah mempelajarinya, kamu harus bertanya pada diri sendiri, apakah ini selaras dengan hukum dan kesaksian semua nabi sebelumnya? Jadi kamu pergi ke firman Allah yang merupakan acuan terakhir. Dan jika kamu menemukannya di sana, sebaiknya kamu mendengarkan. Jadi jika dia berkata, kamu tidak boleh menginginkan periuk daging, dan kamu menemukannya di Keluaran bahwa mereka mendambakan periuk daging, dan Allah tidak berkenan kepada mereka, dan mengirimkan kekurusan ke dalam jiwa mereka. Mereka kehilangan daya pertimbangan mereka. Bagian itu bisa kamu baca di Mazmur. Ya, dan jika aku berkata, tetapi aku mencintai periuk daging Mesir, maka aku tidak mau mendengarkan apa yang dia katakan. Itu berarti kamu tidak mendengarkan apa yang Alkitab katakan. Sayangnya, banyak orang menipu diri mereka sendiri untuk menjadi Tuhan. Dan banyak yang akan meninggalkan gereja karena mereka tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan di sini, bukan? Atau mungkin mereka bahkan meninggalkan gereja karena mereka salah mengutip dan menyalahgunakan. Atau mengutip setengahnya? Setengah. Bisakah kamu mengutip setengah Alkitab? Jika kamu ingin mempertahankan sesuatu yang ingin kamu katakan, bukan apa yang Alkitab katakan, ya, tetapi disitulah letak bahayanya. Seluruh Alkitab harus dikutip. Seluruh roh nubuat harus digunakan. Baik, jadi bisakah kamu mengabaikan Kisah Para Rasul ayat 37 jika itu tidak cocok untukmu? Tidak. Ya, kamu tinggalkan saja dan kemudian terjemahanmu. Tentu saja, ya. Jika tidak cocok untukmu, ya, kamu. Kamu tinggalkan saja. Aku bisa saja menggunakan NIV, kamu tinggalkan saja kan? Ya. Baik, tetapi aku benar-benar menginginkan seluruh wahyu Tuhan. Aku tidak mau yang cuplikan. Baik. Baiklah Martin, itulah dasar-dasar umat sisa. Jadi mari kita bahas lebih jauh lagi. Mari kita ajukan pertanyaan. Bagaimana kondisi umat sisa? Nah, untungnya Alkitab memberitahu kita dengan tepat. Baiklah. Nah, paralel dengan penjaga terakhir wahyu Tuhan adalah Laodikia, jemaat terakhir di bumi. Itu penting untuk diingat atau disadari saat kamu membacanya, karena tidak ada jemaat setelah jemaat Laodikia. Tidak, itu dia. Ini yang terakhir. Jadi mari kita lihat kondisinya. Dan kepada malaikat jemaat di Laodikia tuliskanlah, inilah firman dari yang amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi kita berbicara tentang Yesus dan iman Yesus. Dan jemaat ini adalah perwakilan terakhir dan memiliki wahyu-wahyu Allah. Sekarang mari kita lihat kondisinya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, kamu suam-suam. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jadi ada pemuntahan yang akan terjadi. Siapa yang melakukan pemuntahan? Tuhan yang melakukan pemuntahan. Apakah aku yang memuntahkan? Tidak. Apakah kamu yang memuntahkan? Tidak. Apakah kamu memisahkan gandum dari lalang? Tentu saja tidak. Baiklah. Apakah mereka tetap di sana sampai panen? Tentu saja. Apakah panen sudah berlangsung? Ya. Siapa yang melakukan pemuntahan? Bukan kita. Jadi pasti ada pengguncangan. Baik. Jadi kamu akan dimuntahkan jika kamu tidak selaras dengan iman Yesus, bukan? Mengapa? Karena kamu berkata bahwa aku kaya. Jika kamu kaya, kamu pasti memiliki sesuatu yang berharga. Apa yang mereka miliki? Wahyu-wahyu? Kita kembali ke wahyu-wahyu. Mereka memiliki wahyu-wahyu Allah. Dan mereka bertambah dalam harta,
Mereka tahu apa masalahnya. Mereka mengira mereka memahaminya. Dan mereka tidak membutuhkan apa-apa. Tidak. Jadi mereka dalam kondisi yang sama seperti orang-orang Yahudi. Kami memiliki semuanya. Kami tidak membutuhkan omong kosong ini untuk datang dan mengganggu rencana duniawi kami di sini. Dan kamu tidak tahu bahwa kamu celaka, kamu sengsara, kamu miskin, kamu buta, dan kamu telanjang. Jadi mereka tidak memiliki kebenaran Kristus. Kedengarannya tidak seperti jemaat yang sempurna, bukan? Tidak, ini adalah jemaat yang sangat tidak sempurna. Mereka celaka, mereka sengsara. Mereka sebenarnya miskin. Tetapi mereka berkata bahwa mereka kaya. Mereka memang memiliki wahyu-wahyu, tetapi mereka tidak menjalaninya. Jadi mereka sebenarnya miskin. Dan mereka tidak mau mendengarkan kesaksian karena itu membawa mereka kepada wahyu-wahyu. Dan itu adalah perjanjian lama. Kita tidak perlu khawatir tentang hal itu. Dan mereka buta seperti Paulus yang harus menjadi buta sebelum dia bisa melihat. Dan mereka telanjang. Ini adalah kondisi jemaat. Jadi apakah kondisinya benar-benar tidak ada harapan? Tergantung bagaimana kamu mau merespons. Tidak ada harapan jika kamu tidak bereaksi. Benar. Jadi apa yang harus dilakukan untuk menghindari keputusasaan ini? Kamu harus menerapkan apa yang dikatakan wahyu-wahyu. Baiklah, mari kita lihat karena pasti ada solusinya. Kalau tidak, kita semua akan binasa. Dan penting untuk mengatakan ini karena sayangnya banyak orang menuduh kita mengatakan kalian berada di gereja Laodikia, kalian harus tetap seperti ini. Atau mereka berkata, keluarlah. Itu yang satunya lagi. Tapi mereka mengatakan bahwa mereka menuduh kami berkata, kalian harus tetap dalam keadaan Laodikia. Benar. Baiklah, jadi apa solusinya? Aku menasihati kamu untuk membeli daripadaku emas yang telah diuji dalam api. Itu adalah karakter. Kamu harus memperoleh karakter yang Kristus inginkan untuk kamu miliki, supaya kamu dapat menjadi kaya. Dan aku ingin kamu mengenakan jubah kebenaran Kristus, supaya kamu berhenti berpikir bahwa kamu adalah orang yang sempurna dalam dirimu sendiri. Aku kaya. Aku tahu kebenaran, dan semua orang bodoh di sekitarku ini menyedihkan. Aku meninggalkan mereka karena aku kaya. Atau bahkan, aku melakukan segala yang benar dan mereka tidak melakukannya, jadi Supaya kamu mengenakan pakaian. Apakah akan ada orang-orang di perjamuan kawin yang datang dengan pakaian mereka sendiri? oh tentu saja. Apa yang akan terjadi pada mereka? Dicampakkan ke dalam kegelapan. Kegelapan paling gelap. Di mana ada ketak gigi, kan? Dan supaya tidak kelihatan aurat telanjangmu yang memalukan, dan oleskan salep mata pada matamu, supaya engkau dapat melihat. Sekarang apa yang dapat memberimu salep mata? Allah. Firman-Nya, Firman Allah. Dia berkata, datang dan belilah daripadaku, supaya dia dapat memberimu salep mata. Supaya kamu dapat melihat. Baiklah, sebanyak yang aku kasihi, apakah dia mengasihi mereka? Oh ya. Dia mengasihi mereka dalam keadaan mereka yang menyedihkan. Apakah dia mengasihi bangsa Israel dalam keadaan mereka yang menyedihkan? Aku menegur dan menghukum. Karena itu, bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Aku mengetuk pintu. Jika kamu mendengar suaraku dan membuka, aku akan masuk dan aku akan makan bersama kamu. Jika dia makan bersama kamu, dia adalah sahabatmu. Saya hanya ingin menanyakan sesuatu tentang teguran itu. Melalui apa Allah menegur kamu? Dia menempatkan kamu ke dalam dapur penderitaan. Dan dia datang ke gereja, dia datang dengan firman-Nya. Ya, Jadi tidak dikatakan di sana bahwa saudara-saudaramu akan menegur dan mengejarmu. jadi jika dia berbicara tentang kesaksian Yesus, apakah itu firman-Nya? Ya. Apakah itu firman Allah? Tentu saja, itu firman-Nya kan? Tapi itu harus selaras dengan apa yang telah diberikan sebagai satu paket, yaitu firman Allah yang adalah buku ini. Ini disebut Alkitab Suci. Oke. Dan dia yang melakukan teguran dan penghukuman. Barang siapa menang, akan kuberikan dia duduk bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas takhtanya. Jadi jika kamu punya telinga, maka dengarkanlah apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Roh akan mengajar kamu. Dan dia melakukan ini di dalam wadah peleburan yang disebut gereja. Ini adalah kondisi gereja yang terakhir. Itulah mengapa pria di sana pada latar belakang terlihat begitu menyedihkan. Dan untuk memperjelas adalah tujuan kita dengan bantuan Kristus untuk tidak berada dalam keadaan itu. Baiklah. Apakah para pemimpin selalu sempurna?
Tentu saja tidak. Apakah para pemimpin di Israel sempurna? Apakah Kaiafas sempurna? Tidak, kan? Tidak ada seorang pun, bahkan Musa pun tidak sempurna. Bahkan dia punya masalah. Apakah Luther mengusir Karlstadt? Karena dia mengakui hari Sabat dan ingin menyingkirkan berhala-berhala, kan? Apakah Calvin memastikan bahwa orang-orang tertentu dibasmi yang tidak setuju dengannya? Oke, jadi tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar sempurna. Tergantung bagaimana kamu mendefinisikan sempurna. Ya, oke. Jadi bagaimana Allah memperbaiki situasi di dalam gerejanya? Mari kita buka Yesaya. Orang-orang berdosa di Sion ketakutan. Ketakutan telah mengejutkan orang-orang munafik di gereja. Mereka ada di Sion, di gereja Allah. Siapakah di antara kita yang akan tinggal dengan api yang menghanguskan? Siapakah di antara kita yang akan tinggal dengan api yang kekal? Dia yang hidup dengan benar dan berbicara jujur, dia yang membenci keuntungan dari penindasan, yang menjauhkan tangannya dari menerima suap, yang menutup telinganya dari mendengar tentang pembunuhan, dan menutup matanya dari melihat kejahatan. Dengan kata lain, dia tidak punya televisi di rumahnya. Tidak mau ada koran masuk. Saya tidak punya televisi. Dia akan tinggal di tempat tinggi. Tempat perlindungannya adalah benteng batu karang, roti akan diberikan kepadanya. Itu juga firman Allah dan airnya akan terjamin. Jadi Martin, ada proses penyaringan yang terjadi dalam ujian yang disebut gereja Allah. Itulah intinya. Seberapa seriuskah hal ini? Nah, Yehezkiel memberitahu kita betapa seriusnya hal itu. Ia juga berseru di telingaku dengan suara keras berkata, suruhlah mereka yang berkuasa atas kota itu mendekat, masing-masing dengan senjata pembinasa di tangannya. Dan lihatlah, 6 orang datang dari arah pintu gerbang yang lebih tinggi yang terletak ke arah utara. Di sanalah takhta Allah berada. Dan setiap orang membawa senjata pembantai di tangannya. Dan seorang di antara mereka berpakaian kain lenan dengan kebenaran Kristus, dengan tempat tinta penulis di sisinya, dan mereka masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Dan kemuliaan Allah Israel naik dari kerub tempat ia berada ke ambang pintu rumah, dan ia memanggil orang yang berpakaian kain lenan, yang memiliki tempat tinta penulis di sisinya. Jadi di sini ada penyelidikan dan pencatatan tentang apa yang sebenarnya terjadi di hatimu, bukan? Jadi siapakah orang yang membawa tempat tinta itu? Nah, itu adalah malaikat yang telah diutus dan dia menjalankan tugas yang Kristus perintahkan kepadanya, pergi dan catat apa yang dilakukan setiap orang. Jadi ini bukan anggota gereja? Tidak, ini adalah makhluk malaikat. Dan Tuhan berfirman kepadanya, kepada malaikat itu, pergilah melalui kota itu. Itu Yerusalem. Tetapi itu adalah simbol gereja. Jadi kita bisa membacanya sebagai pergilah melalui gereja, melalui tengah-tengah gereja, Yerusalem, dan berilah tanda pada dahi orang-orang yang mengeluh dan menangis karena segala kekejian yang dilakukan di tengah-tengahnya. Apakah ayat itu mengatakan demikian? Tidak. Biarkan saya membacanya lagi. Mari coba yang lain. Saya akan mencoba membacanya sesuai aslinya. Berilah tanda pada dahi, dengan kata lain berpikir selaras dengan kesaksian Yesus. Pada orang-orang yang mengeluh dan menangis karena segala kekejian yang dilakukan di tengah-tengahnya. Terdengar seperti orang ini. Terdengar seperti orang ini. Tetapi orang ini, apakah ayat itu mengatakan, seperti yang baru saja Anda sebutkan sebelumnya yang bukan aslinya, bahwa orang ini harus pergi? Tidak, ayat itu mengatakan mereka harus mengeluh dan menangis. Seperti dia yang telah mengeluh dan menangis di tengah malam. Dan mengeluh serta menangis itu apakah berarti mengeluarkan semua orang? Tidak, dia hanya mengeluh dan menangis. Dan kepada yang lain ia berkata di telingaku, pergilah kamu mengikutinya melalui kota dan bunuhlah. Janganlah mata kamu mengasihani dan janganlah berbelas kasihan. Bunuhlah habis tua dan muda, termasuk gadis-gadis, anak-anak kecil dan perempuan. Tetapi janganlah mendekati orang yang padanya ada tanda itu, yang memiliki kesaksian dan iman Yesus, dan mulailah dari tempat kudusku.
Jadi siapa yang akan menyelesaikan kekacauan ini? Allah dan malaikat-malaikatnya. Allah yang akan menyelesaikannya. Ia akan memisahkan gandum dari lalang. Saya bukan pemisah gandum lalang. Itu adalah tugas Allah. Lalu mereka mulai dari orang-orang tua yang ada di depan rumah. Dan itulah mengapa saya baru saja menyebutkan sebelumnya. Saya mengajukan pertanyaan. Ini bukan anggota gereja atau pendeta atau penginjil manapun yang melakukan ini. Tidak ada orang-orang yang mengeluh dan menangis. Ya, Dan Allah akan menyelesaikannya. Tetapi ini tepat di akhir zaman. Apakah kita ingin bertindak tergesa-gesa dan melakukan ini untuk Allah? Karena menurut pendapat kita, ia jelas tidak melakukan tugasnya. Baiklah, mari kita baca Selected Messages buku kedua. Ini akan menjadi diskusi yang cukup substansial, tetapi mari kita lihat ke mana arahnya. Allah sedang memimpin suatu umat. Ia telah memilih suatu umat, ia memiliki umat pilihan, gereja di bumi yang telah ia jadikan penyimpan hukumnya. Apakah mereka memiliki firman Allah? ya. Ia telah mempercayakan kepada mereka amanah kudus dan kebenaran kekal untuk diberikan kepada dunia. Ia akan menegur dan mengoreksi mereka. Pesan kepada jemaat Laodikia berlaku bagi Masehi Advent hari ke-7 yang telah menerima terang yang besar tetapi tidak hidup dalam terang itu. Siapa? Gereja Masehi Advent hari ke-7. Mereka yang telah membuat pengakuan besar tetapi tidak berjalan seiring dengan pemimpin mereka yang akan dimuntahkan dari mulutnya kecuali mereka bertobat. Pekabaran untuk menyatakan gereja Masehi Advent hari ke-7 sebagai Babel dan memanggil umat Allah keluar daripadanya, tidak datang dari utusan surgawi manapun atau agen manusia yang diilhami oleh roh Allah. Apakah itu pernyataan yang jelas? Ini adalah pernyataan yang jelas, tetapi sayangnya orang-orang memutar balik dan merusak keseluruhan hal tersebut, karena mereka kemudian berkata, ya. Tetapi itulah mengapa penting bahwa Anda memulai dengan, tetapi apakah gereja itu? Siapakah gereja itu? Karena mereka berkata, oh tapi itu hanya anggota gereja saja. Jadi mereka mengatakan gereja itu bukanlah organisasi ini. Ya, jadi ketika masa percobaan untuk gereja berakhir pada zaman Yesus, saat itulah keputusan itu dibuat. Dan jika Anda memutuskan untuk tidak menerima Mesias, Anda menderita akibat kehancuran Yerusalem. Hal yang sama akan terjadi di akhir zaman. Kita belum sampai di sana. Kita sudah sangat dekat. Tetapi pada tahap ini, organisasi ini berdiri dengan lemah dan telanjang, dan kita semua berdiri. Ada alasannya, dan kita akan membahasnya. Kita akan membahasnya. Demikianlah Kristus berkata tentang umatnya, kamu adalah terang dunia. Kita adalah umat Tuhan yang telah ditetapkan. Mereka memiliki firman. Ini adalah sebuah denominasi. Untuk menyatakan kebenaran-kebenaran yang berasal dari surga, pekerjaan yang paling khidmat dan suci yang pernah diberikan kepada manusia adalah pemberitaan pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga kepada dunia kita. Di kota-kota besar kita, harus ada lembaga kesehatan untuk merawat orang sakit dan mengajarkan prinsip-prinsip agung reformasi kesehatan. Apakah bangsa Israel berada di bawah prinsip agung reformasi kesehatan? Ya. Apakah mereka mengeluh? Ya, sepanjang waktu. Baik. Saya punya pertanyaan. Ada orang-orang di luar sana yang mengatakan bahwa kita, khususnya saya, adalah anjing bisu yang tidak melawan kejahatan di gereja. Kami tidak menyebut nama-nama. Dan kami telah sering mengatakan bahwa kami tidak menyebut nama-nama, tetapi kami membahas prinsip-prinsipnya karena nama akan berubah. Ini akan berubah. Cepat atau lambat namanya akan berubah. Apakah ada orang-orang di posisi tinggi di gereja? Bergaul dengan Dewan Ekumenis yang mengatakan kami tidak mengkhotbahkan atau orang-orang ini tidak mengkhotbahkan pekabaran 3 malaikat. Mereka berpegang pada Yesus saja. Tetapi Yesus memberikan perintah untuk mengkhotbahkan pekabaran 3 malaikat. Sekarang haruskah kita mengatakan bahwa individu yang melakukan hal itu harus dikeluarkan dari gereja? Apakah itu tugas saya atau tugas Tuhan? Itu tugas Tuhan.
Bolehkah saya mengajukan pertanyaan lain? Apakah hanya dia saja? Ataukah ada ratusan orang seperti dia? Ya, Di mana-mana? memang ada. Ada cara yang benar dan cara yang salah untuk mengatasinya. Ya, Dan gereja memiliki arahan yang sangat jelas tentang bagaimana mengatasinya. baik. Sekarang Martin. Apakah kita pernah berkonfrontasi atau mari kita buat ini menjadi sangat pribadi? Apakah saya secara pribadi pernah berkonfrontasi dengan banyak dari mereka dengan pola pikir bahwa kami tidak akan melakukan ini? Kami tidak akan mengkhotbahkan pekabaran 3 malaikat. Apakah saya pernah ditegur habis-habisan oleh mereka? Apakah saya pernah menghadap dewan? Apakah saya pernah menulis surat kepada mereka? Semua pemimpin secara terbuka mengecam apa yang terjadi. Istri saya menulis sebuah buku berjudul Dwelling in the Secret Place, di mana seluruh cerita digambarkan, termasuk salah satu surat yang ditulis kepada setiap pemimpin dalam organisasi ini. Buku itu sudah tersedia, gratis. Dapatkan dari halaman web kami, baca bukunya, dan lihat apakah kami adalah anjing bisu yang tidak bisa melawan, karena kami percaya ada cara yang benar dan cara yang salah untuk melakukannya. Jadi Anda membahas prinsipnya. Pernahkah kami menyebarkan pola pikir ekumenis dalam pelayanan kami? Tidak, Tidak pernah. pasti tidak. Tidak pernah. Apakah kami mempertahankan bahwa pekabaran kesehatan adalah tangan kanan Injil yang penting? Tentu saja. Apakah gereja-gereja pasti menyukai kami karena hal itu? Tidak, sama sekali tidak. Tidak. Tetapi mereka juga menolak roh nubuat dalam masalah itu, bukan? Jadi mereka tidak memelihara kesaksian, yaitu roh nubuat. Jadi Martin, ini adalah hal yang sangat penting. Mereka harus mengkhotbahkan pekabaran 3 malaikat. Fakta bahwa ada orang yang tidak mau karena mereka memiliki pola pikir ekumenis adalah masalah mereka. Tahu tidak menarik juga kita dituduh, terutama Anda, bahwa Anda benar-benar menentang pelayanan independen. Permisi, saya termasuk dalam pelayanan independen yang disebut Clash of Mind. Kita independen. Bagaimana mungkin saya menentang hal itu? Saya menentang pelayanan independen yang mengatakan bahwa Anda harus memisahkan diri dari tubuh gereja karena sudah menjadi Babel, karena saya tidak percaya itu Alkitabiah. Saya tidak melihat, dan jelas tidak. Tidak sesuai dengan kutipan yang baru saja kita baca. Saya tidak percaya itu. Jadi seberapa jauh gereja ini akan melangkah dalam hal kemurtadan? Kita membaca dalam pesan-pesan terpilih bahwa gereja mungkin tampak hampir jatuh tetapi tidak jatuh. Ini cukup jelas. Gereja tetap ada sementara orang-orang berdosa di Sion akan diayak keluar, sekam dipisahkan dari gandum yang berharga. Ini cobaan yang mengerikan, tetapi bagaimanapun juga hal itu harus terjadi. Jadi Martin, ini akan menjadi pembersihan, tetapi Tuhan yang akan melakukannya. Dan sayangnya, jika Anda mungkin memiliki pola pikir tertentu tentang bagaimana hal ini akan terjadi, jangan terkejut ketika hasilnya tidak persis seperti yang Anda pikirkan. Benar? Karena biasanya orang akan berkata, oke, tetapi itu semua orang yang tidak setuju dengan segalanya, sisi yang lebih liberal dalam memandang semua ini. Tetapi jika Anda konservatif dan tetap berpegang pada banyak hal ini dan Anda masih pergi, Anda dalam posisi yang sama. Anda dalam posisi yang sama. Sekarang saya punya pertanyaan lain. Kita memiliki pelayanan independen dan kita memiliki institut kesehatan. Pelayanan independen itu adalah Clash of Minds. Institut kesehatannya adalah Verity Center. Kita punya keduanya kan? Jadi kami mengganggu sektor-sektor tertentu dalam masyarakat hanya dengan keberadaan kami. Apakah ada yang pernah dibaptis ke dalam Clash of Minds? Tidak. Tidak. Tidak, karena bukan itu yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Apakah Anda seorang penatua di gereja? Ya, Saya seorang pendeta yang ditahbiskan di gereja. Saya seorang Masehi Advent hari ke-7. Bukan karena mereka sempurna, tetapi karena mereka memiliki firman Tuhan. apakah mereka melarang Anda di tempat-tempat tertentu? Nah, pada dasarnya, apa bedanya dengan dipecat atau dilarang berbicara? Kurang lebih sama saja. Saya dilarang berbicara di area-area tertentu. Tetapi apakah saya dikucilkan atau tidak dalam keanggotaan reguler? Sama sekali tidak.
Saya baru saja menjadi pembicara perkemahan di konferensi besar kita di sini, yang merupakan acara terbuka. Nah, jadi Anda tahu, orang-orang yang ingin mengatakan bahwa saya menari mengikuti irama para pemimpin gereja, saya akan menari mengikuti irama para pemimpin gereja jika mereka selaras dengan Alkitab dan roh nubuat. Saya akan mengikuti irama yang sama. Jika tidak, saya akan menyuarakan prinsip-prinsipnya. Apakah kita misalnya di bawah epidemi yang baru-baru ini terjadi, menyatakan posisi kita dengan sangat jelas dan bahwa posisi tersebut belum tentu sejalan dengan apa yang dilakukan tubuh gereja. Tepat sekali. Kita menyatakannya dengan sangat jelas. Kita tidak mendukung beberapa posisi yang diambil tubuh gereja. Benar? Bahkan kita membuat banyak video untuk menjelaskan mengapa kita mengambil posisi tersebut. Benar, tapi kami mendasarkannya pada prinsip-prinsip dan bukan pada individu-individu. Oke, jadi gereja mungkin tampak jatuh, tetapi tidak jatuh. Ini kutipan lain dari manuskrip 129. Tuhan telah menyatakan bahwa sejarah masa lalu akan diulang ketika kita memasuki pekerjaan penutupan. Kita bahkan sedang berada dalam peristiwa ini, Martin. Setiap kebenaran yang telah Dia berikan untuk hari-hari terakhir ini harus diberitakan kepada dunia. Setiap orang. Setiap pilar yang telah Dia tegakkan harus diperkuat. Kita tidak boleh sekarang melangkah keluar dari fondasi yang telah Allah tegakkan. Kita tidak bisa sekarang masuk ke dalam organisasi baru, karena ini berarti kemurtadan dari kebenaran. Apakah itu pernyataan yang jelas? Itu pernyataan yang sangat jelas. Dan mungkin kita akan membahas hal ini, tetapi saya ingin menyebutkannya sekarang. Inilah yang saya maksud dengan orang-orang suka menggunakan bagian-bagian tertentu dari roh nubuat untuk membuat pernyataan. Jadi ini ditulis pada tahun 1905 karena ada pernyataan-pernyataan tertentu yang akan kita bahas yang ditulis sebelumnya. Tetapi Anda harus menyeimbangkan keduanya untuk memastikan bahwa dia tidak mengatakan, oh mari kita berpisah. Mengatakan mari berpisah. Saya diperintahkan untuk berkata kepada umat Masehi Advent hari ke-7 di seluruh dunia, Allah telah memanggil kita sebagai suatu umat untuk menjadi harta yang istimewa baginya. Dia telah menetapkan bahwa gerejanya di bumi akan berdiri dengan bersatu sempurna dalam roh dan nasihat Tuhan semesta alam sampai akhir zaman. Jika kita mengikuti sejarah Israel, selalu ada perselisihan dalam barisan, tetapi kebenaran ada di sana, wahyu-wahyu ada di sana. Nah, ini satu lagi yang berasal dari kesaksian untuk para pendeta. Mereka yang menyatakan bahwa gereja-gereja Masehi Advent hari ke-7 merupakan Babel atau bagian dari Babel. Karena beberapa orang benar-benar berkata, tidak, tingkat pemerintahan dalam gereja ini adalah Babel. Dan yang ini mungkin tidak, dan yang itu pasti ya, dan yang itu bukan, apapun yang mereka katakan. Sekarang siapapun yang menganggap diri bagian dari Babel sebaiknya tinggal di rumah saja. Biarlah mereka berhenti dan mempertimbangkan pesan apa yang harus diproklamirkan pada saat ini. Daripada bekerja dengan lembaga-lembaga ilahi untuk mempersiapkan umat berdiri pada hari Tuhan, mereka telah berdiri dengan Dia yang adalah penuduh saudara-saudara yang menuduh mereka di hadapan Allah siang dan malam. Jangan menuduh saudara-saudara. Menangislah di antara serambi dan mezbah karena kejahatan yang dilakukan di Israel, kemurtadan yang ada dalam barisannya. Tetapi itu adalah urusan Tuhan. Jangan ikut-ikutan, berilah teladan yang lebih baik. Apakah Anda melarikan diri atau pergi karena mereka melarang Anda memberitakan pekabaran 3 malaikat di gereja ini? Tidak, saya mengatakan kepada orang-orang yang melarang saya memberitakan pekabaran 3 malaikat bahwa saya tidak menganggap mereka sebagai umat Masehi Advent hari ke-7. Mereka sangat marah kepada saya. Apakah mereka pemimpin? Beberapa dari mereka adalah dekan dari universitas-universitas terbesar kita di dunia dan beberapa adalah pemimpin dari tingkat tertinggi dalam gereja. Dan mereka mengatakan kepada saya bahwa saya tidak boleh mengkhotbahkan ini, itu, dan yang lainnya. Dan saya mengatakan kepada mereka bahwa saya harus lebih taat kepada Allah daripada kepada mereka. Dan jika mereka tidak mempercayainya, itu adalah masalah mereka, bukan masalah saya. Dan saya tidak menganggap mereka sebagai orang Advent. Dan mereka sangat-sangat marah kepada saya. Dan Anda tetap tinggal bersama tubuh gereja? Saya masih berada dalam tubuh gereja, karena disitulah wahyu-wahyu berada. Kemana lagi saya harus pergi?
dan pengguncangan dan penyaringan oleh malaikat belum selesai. Dia pasti sedang mengerjakannya sekarang karena orang-orang pergi berbondong-bondong, terutama mereka yang mencintai periuk daging Mesir yang tidak menyukai pernyataan-pernyataan tertentu, seperti beberapa yang telah meninggalkan organisasi-organisasi penyiaran besar kita akhir-akhir ini. Dan saya katakan mereka tidak setuju dengan pernyataan ini dan pernyataan itu karena mereka tidak mempelajari sejarah Bani Israel. Dan mereka percaya bahwa kesaksian itu bukan dari Allah, tetapi dari sumber lain karena bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan kecil mereka. Ya. Jadi kuasa-kuasa setan telah digerakkan dari bawah, dan mereka telah mengilhami manusia untuk bersatu dalam persekutuan kejahatan agar mereka dapat membingungkan, mengganggu, dan menyebabkan umat Allah mengalami kesusahan besar. Seluruh dunia akan diaduk dengan permusuhan terhadap umat Masehi Advent hari ke-7 sebagai suatu tubuh karena mereka tidak akan memberikan penghormatan kepada kepausan. Apakah kita memiliki orang-orang dalam barisan kita yang mengatakan bahwa kepausan telah berubah? Ya. Ya, mereka ada. Sudahkah kita tunjukkan berulang-ulang bahwa mereka tidak berubah? Lihatlah saja 2 episode terakhir dari WhatsApp Prof. Sudah kita lakukan. Jadi siapa yang bermasalah? Tentu saja bukan kita. Dan mereka yang bermasalah, bukan? Dan wahyu-wahyu di dalam gereja masih menyatakan hal yang sama. Jadi jika ada orang yang ingin memproklamirkan hal itu, atau ingin menggunakan platform untuk mengatakan hal itu, bahkan jika itu adalah pemimpin General Conference, itu tidak mengubah fakta bahwa saya tidak peduli siapa orangnya. Ada pemimpin-pemimpin union yang menulis secara terbuka menentang kita atau saya secara khusus tentang isu bahwa Roma telah berubah. Dan saya secara terbuka menegur dia dalam surat. Itu satu lagi. Anda bisa mencarinya di halaman web. Ada di sana. Ada jawaban kepada seorang presiden union yang ada di domain publik. Maka permusuhan ini akan ditujukan terhadap gereja ini karena kita tidak menghormati kepausan dan kita tidak menghormati institusi hari Minggu mereka. Dan itu adalah kuasa anti-Kristen, suka atau tidak suka. Adalah tujuan setan untuk menyebabkan mereka dihapuskan dari muka bumi agar supremasinya atas dunia tidak dapat dibantah. Salah satu pemimpin di gereja ini mengatakan kepada saya bahwa saya tidak boleh mengkhotbahkan hal ini. Dia benar-benar mengatakan bahwa itu bukan bagian dari keyakinan fundamental kita. Dan saya berkata, tetapi roh nubuat adalah bagian dari kepercayaan mendasar dan oleh karena itu, jika dia mengatakan kepada saya bahwa saya harus mengkhotbahkan hal ini dan Alkitab mengatakan kepada saya dalam Daniel pasal 7 bahwa saya harus memberitakan hal ini, sebuah peringatan terhadap kuasa tanduk kecil. Dan Wahyu 13 mengatakan kepada saya bahwa ini adalah masalah di akhir zaman. Jika dia tidak ingin melakukan itu adalah masalahnya. Saya akan menyarankan kepadanya untuk pergi dan bergabung dengan gereja lain karena saya tidak tahu apa yang dia lakukan dan mengapa dia berada di gereja ini. jika Anda tidak ingin berpegang pada firman Allah dan Anda tidak ingin menerima ini, maka saya tidak akan pergi hanya karena dia tidak mau. Tapi saya tidak akan memuntahkannya. Tidak. Jika dia tetap berada di gereja dan dia tetap menjadi dekan teologi, saya tidak peduli. Tuhan akan mengurusnya. Entah dia akan mengubah pikirannya atau dia akan dimuntahkan, salah satu dari keduanya. Dan kita akan membahasnya juga. Tetapi jika dia ada di sana, dia mungkin akan bertahan sampai akhir, tetapi mereka tidak berada di sana dengan pakaian yang tepat. Mungkin begini, mereka akan duduk di sana dengan pakaian kebenaran mereka sendiri. Tetapi masalah utama yang saya lihat atau masalahnya adalah salah satu dari dua hal. Mereka yang ingin mengklaim kebenaran diri mereka sendiri, mereka merasa sempurna. Dan semua orang lainnya tidak sempurna. Oleh karena itu kami akan berpisah. Kami tidak sempurna. Dan kelompok lainnya adalah kasih adalah keseluruhan hukum. Kami memiliki dua pola pemikiran yang sangat liberal dan satu lagi menyebut diri mereka sangat konservatif, mengenakan pakaian kebenaran mereka sendiri. Kita tidak pernah seharusnya mengatakan bahwa kita benar. Kita dapat mengklaimnya dengan iman kebenaran Kristus, tetapi itu adalah kebenarannya, bukan kebenaran kita. Dan biarkan dia mengatakannya. Jadi untuk memperjelas hal ini, kami tidak mengatakan bahwa Anda akan diselamatkan dalam dosa Anda. Tidak. Dan jika kita mengatakan bahwa kita memiliki sifat yang telah jatuh, kita hanya mengulangi apa yang Alkitab katakan dan apa yang roh nubuat katakan.
Dan jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita adalah pendusta dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Kita memiliki sifat yang berdosa. Itu tidak berarti Anda harus mendengarkannya dan berbuat dosa karena kita dikuburkan bersama Kristus dalam baptisan dan dibangkitkan bersamanya. Saya tidak harus berzina karena saya memiliki sifat yang telah jatuh. Tentu saja. Saya tidak harus mencuri meskipun saya miskin. Meskipun Thomas Aquinas memberi saya izin dan Paus dalam Rerum Novarum memberi saya izin untuk mencuri, itu melanggar perintah-perintah Allah. Dan orang-orang ini mendasarkan teologi mereka pada hukum alam. Itulah masalah mereka. Saya tidak harus mendengarkannya. Dan saya lebih suka berpegang teguh pada firman Allah. Firman-Nya sangat jelas. Dan saya hanya akan menyebut kebenaran Kristus yang meliputi saya, sempurna. Itulah satu-satunya kesempurnaan yang dapat saya klaim. Jadi hendaklah kita semua berhati-hati untuk tidak berteriak menentang satu-satunya orang yang memenuhi gambaran yang diberikan tentang umat sisa yang memelihara perintah-perintah Allah dan memiliki iman kepada Yesus. Martin, ini adalah pernyataan yang sangat penting. Allah memiliki umat yang khusus, gereja di bumi, yang tiada taranya, tetapi lebih unggul dari semua fasilitas untuk mengajarkan kebenaran, untuk membenarkan hukum Allah, saudaraku. Jika Anda mengajarkan bahwa gereja Masehi Advent hari ke-7 adalah Babel, Anda salah. Bukan saya yang mengatakan itu, tetapi saya akan menambahkan suara saya untuk mengatakan saya setuju. Jadi semua individu yang menggonggong terhadap gereja sementara mereka telah memisahkan diri dari gereja, telah melakukannya atas kemauan mereka sendiri. Saya sebenarnya telah menulis surat kepada beberapa dari mereka, meminta mereka untuk mempertimbangkan kembali, mengapa saya harus menderita sendirian di gereja ini? Tidak mudah untuk keluar. Mudah untuk keluar dan mengatakan saya tidak menginginkan apa-apa. Dan kemudian menjadi sempurna, karena ada juga beberapa orang di pertemuan-pertemuan perkemahan yang bahkan mencemooh karena kami tidak ingin merobek gereja dan memisahkan diri darinya. Baiklah. Musa langsung pergi ketika orang-orang Israel murtad, bukan? Saya ingin tahu, bisakah Anda menyebutkan satu orang yang benar-benar pergi? Satu orang selama bertahun-tahun gereja yang benar-benar? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Saya tidak meragukan ketulusan atau kejujuran Anda. Saya telah menulis surat-surat panjang pada waktu yang berbeda kepada mereka yang menuduh gereja Masehi Advent hari ke-7 sebagai Babel. Saya juga telah menulis surat-surat panjang, Anda bisa pergi dan membacanya. Semuanya ada di buku istri saya. Anda bisa mendapatkannya dari halaman web. Semuanya tidak disembunyikan di sudut manapun. Bahwa mereka tidak menangani kebenaran. Anda pikir orang-orang telah memengaruhi pikiran saya dengan prasangka. Jika saya berada dalam kondisi seperti ini, saya tidak layak untuk dipercayakan dengan pekerjaan Tuhan. Tetapi masalah ini telah dibawa ke dalam pikiran saya dalam kasus-kasus lain di mana orang-orang mengklaim memiliki pesan untuk gereja Masehi Advent hari ke-7 dengan karakter yang serupa dan firman telah diberikan kepada saya. Percaya atau tidak, saya tidak mengutus mereka, namun mereka berlari. Apa yang akan Anda lakukan dengan hal itu, Martin? Dari mana mereka lari? Mereka lari dari gereja. Mereka telah memutuskan bahwa gereja terdiri dari lalang dan mereka akan pergi. Daripada duduk di luar sambil berteriak-teriak. Sungguh menakjubkan bagi saya bahwa orang-orang yang sama percaya bahwa mereka adalah pembawa berita kebenaran yang sempurna dan mereka bahkan tahu bagaimana menggunakan persepuluhan. Mereka akan menjadi sempurna dalam penggunaan persepuluhan mereka. Ya. Nah, Martin, siapa yang akan menangani masalah ini pada akhirnya? Tuhan akan mengurus pekerjaannya sendiri. Tuhan memiliki gereja di bumi yang merupakan umat pilihannya yang menaati perintah-perintahnya. Dia memimpin, bukan cabang-cabang yang tersesat. Sekarang jika Anda adalah sebuah pelayanan independen, apakah Anda adalah cabang yang menyimpang? Tidak. Tapi bisa saja. Ya. Tetapi jika Anda tetap berpegang pada wahyu yang dimiliki gereja dan Anda masih mendukung gereja itu membaptis anggota ke dalam gereja. Inilah wadah ujian. Dan Anda tahu apa yang menarik? Dia menulis bahwa Tuhan akan mengizinkan kemurtadan masuk ke dalam gereja sehingga Anda dapat memiliki penglihatan yang jernih dan melihat apakah ini selaras dengan wahyu atau tidak. Dan Anda membuat keputusan. Ini adalah wadah ujian yang sempurna. Jadi tetaplah berada di dalam gereja ini. Ini tidak berarti Anda harus ikut serta dalam kemurtadan yang terjadi. Tentu saja. Faktanya jangan.
Tidak, jangan. Anda bahkan tidak harus bergabung dengan kelompok denominasi dalam gereja Yang menurut Anda tidak selaras dengan firman Tuhan. Anda tidak perlu ikut dan melakukan itu. Anda tidak perlu ikut-ikutan dengan apa yang ingin dilakukan orang lain. Menangislah di antara serambi dan mezbah. Itu sangat penting. Jadi tidak perlu ragu, takut bahwa pekerjaan itu tidak akan berhasil. Tuhan adalah kepala dari pekerjaan ini, Dia akan mengatur segalanya dengan tertib. Jika ada hal-hal yang perlu disesuaikan dalam kepemimpinan pekerjaan, Tuhan akan memperhatikan hal itu dan bekerja untuk memperbaiki setiap kesalahan. Martin, kita akan segera mengadakan pertemuan sidang umum Sebuah sesi. di mana perwakilan dari seluruh dunia dapat membuat pilihan-pilihan tertentu. Anda dapat menggunakan gereja untuk meluruskan berbagai masalah. Itu sebenarnya, itulah tempatnya. Kita telah mengatakan hal ini selama 2 tahun. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, itulah tempat untuk mengatakannya. Jadi marilah kita memiliki iman bahwa Allah akan membawa kapal mulia ini yang membawa umat Allah dengan selamat ke pelabuhan. Ketika Anda berpikir bahwa pekerjaan itu dalam bahaya, dan saya percaya bahwa beberapa orang ini benar-benar percaya bahwa pekerjaan itu dalam bahaya, seperti yang kadang-kadang saya yakini juga. Mungkin penting untuk dikatakan, kami tidak berselisih dengan mereka yang resah dengan kemurtadan di dalam gereja. Karena kami juga merasakan. Ya, Tuhan berdirilah di kemudi. Itulah yang harus Anda doakan. Bawalah kami melewati kebingungan, bawa kami dengan selamat ke pelabuhan. Bukankah kita memiliki alasan untuk percaya bahwa Tuhan akan membawa kita melaluinya dengan kemenangan? Anda tidak dapat, dengan pikiran Anda yang terbatas, memahami cara kerja semua pemeliharaan Allah. Biarlah Tuhan yang mengurus pekerjaannya sendiri. Sekarang apakah ada keteraturan dan organisasi di dalam gereja ini, atau hanya roh yang memimpin dan kita tidak membutuhkan saudara-saudara? Hal ini sangat penting, karena itulah yang dikatakan oleh sebagian besar suara yang mengatakan bahwa gereja telah menjadi murtad. Tidak perlu ada organisasi, karena bagaimanapun juga pada akhirnya kita akan menjadi gereja-gereja rumah. Baik. Jangan sampai ada yang berpikir bahwa kita bisa mengabaikan organisasi. Ada begitu banyak orang yang berteriak menentang konferensi umum dan komite-komite konferensi umum. Apakah komite konferensi umum memiliki hak untuk memutuskan apa yang harus saya lakukan? Tidak. Tidak. Mereka tidak memiliki hak untuk melakukannya. Dapatkah saya setuju dengan beberapa hal yang mereka katakan dan tidak setuju dengan yang lain? Ya. Ya, tentu saja bisa. Pilihan siapa itu? Bolehkah mereka memaksa hati nurani saya? Tidak. Dan jika mereka telah mencoba memaksa hati nurani saya di masa lalu, bolehkah saya mengabaikan mereka? Ya. Baiklah, kita melangkah lebih jauh dari itu. Apakah saya boleh mengabaikan mereka? Ya. Tentu saja saya berhak mengabaikan mereka. Baiklah. Ini telah membutuhkan banyak pembelajaran dan banyak doa untuk meminta hikmat yang kita tahu telah dijawab oleh Allah untuk mendirikan struktur ini, yaitu gereja, bukan? Ini telah dibangun dengan petunjuknya melalui banyak pengorbanan dan konflik. Janganlah saudara-saudara kita tertipu hingga berusaha meruntuhkannya. Karena dengan demikian Anda akan mendatangkan kondisi hal-hal yang tidak pernah Anda bayangkan. Dalam nama Tuhan saya nyatakan kepada Anda bahwa gereja ini akan tetap berdiri, diperkuat, diteguhkan dan ditetapkan. Ini tidak akan hilang. Ini akan diayak. Iya. Atas perintah Allah majulah. Kami maju ketika kesulitan-kesulitan yang harus diatasi membuat kemajuan tampak mustahil. Kita tahu berapa besar biaya yang diperlukan untuk melaksanakan rencana-rencana Allah di masa lalu yang telah menjadikan kita sebagai umat seperti sekarang ini, maka biarlah setiap orang sangat berhati-hati untuk tidak mengganggu pikiran sehubungan dengan hal-hal yang telah Allah tetapkan untuk kemakmuran dan kesuksesan kita dalam memajukan pekerjaannya. Jangan ganggu gereja. Jangan ganggu kemurtadan di dalam gereja. Tentu saja jauhilah kemurtadan di dalam gereja. Bicarakan tentang itu ya. Tidak senang dengan hal itu ya, tapi jangan membongkar gereja. Ketika saya melihat apa yang dilakukan beberapa pemimpin, terutama di Eropa atau di beberapa bagian Amerika Utara atau dimanapun di dunia, saya terkejut. Saya terkejut, tetapi saya tidak akan keluar. Tidak Allah yang akan melakukan penampian.
Jadi umat Allah, apakah mereka telah kehilangan kepercayaan pada gereja ini? Mari kita sangat berhati-hati dengan masalah ini. Ya, karena ini penting, kutipan ini ada di sini untuk menunjukkan bahwa ada suatu masa ketika Ellen White benar-benar tidak senang dengan apa yang sedang terjadi. Benar, terutama di tingkat yang lebih tinggi. Bekerja berdasarkan prinsip-prinsip yang salah inilah yang telah membawa pekerjaan Allah ke dalam kesulitan saat ini. Ini ditulis pada tahun 1901. Umat telah kehilangan kepercayaan pada mereka yang mengelola pekerjaan. Namun kita mendengar bahwa suara konferensi adalah suara Allah. Setiap kali saya mendengar ini, saya berpikir ini hampir seperti penghujatan. Bukankah kita baru saja mengatakan itu? Bahwa hal itu bisa menjadi penghujatan apa yang dikatakan oleh beberapa orang di posisi tinggi. Setiap kali saya mendengar hal itu, saya hampir berpikir ini adalah penghujatan. Suara konferensi seharusnya adalah suara Allah, tetapi ternyata tidak, karena beberapa orang yang terkait dengannya bukanlah orang-orang yang beriman dan berdoa. Mereka bukanlah orang-orang yang berprinsip tinggi. Tidak ada pencarian Allah dengan segenap hati. Tidak ada kesadaran akan tanggung jawab besar yang ada pada mereka di lembaga ini untuk membentuk dan mencetak pikiran menurut keserupaan ilahi. Jadi pada waktu itu, ada pemimpin yang tidak bertindak selaras dengan prinsip-prinsip Allah. Mereka melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan apa yang sebenarnya dikatakan oleh wahyu-wahyu itu kepada mereka. Mungkinkah kita memiliki pemimpin yang serupa? Tidak semuanya, tetapi yang serupa saat ini? Pasti. Pasti. Oke. Ini telah memberitahu saya bahwa orang-orang tersebut akan memimpin ke arah yang salah, tetapi tidak memberitahu saya bahwa saya harus mengikuti mereka karena mereka adalah pemimpin. Tentu saja tidak. Baiklah. Nah, itu terjadi pada tahun 1901. Mari kita melompat sedikit lebih jauh. Ini adalah tahun 1909. Kadang-kadang, ketika sekelompok kecil orang yang dipercayakan dengan manajemen umum pekerjaan telah atas nama konferensi umum berusaha melaksanakan rencana-rencana yang tidak bijaksana untuk membatasi pekerjaan Allah. Saya telah mengatakan bahwa saya tidak dapat lagi menganggap suara konferensi umum yang diwakili oleh beberapa orang ini sebagai suara Allah. Tapi sekarang datang kata tetapi yang besar, bukan? Ini tidak berarti bahwa keputusan-keputusan konferensi umum yang terdiri dari majelis perwakilan yang ditunjuk secara sah dari semua bagian ladang tidak boleh dihormati. Apakah itu akan terjadi segera? Saat ini di bulan Juli. Pada bulan Juli, Allah telah menetapkan bahwa perwakilan gerejanya dari seluruh penjuru bumi ketika berkumpul dalam konferensi umum akan memiliki otoritas. Meskipun ada orang-orang yang telah melakukan hal yang bertentangan dengan hati nurani Anda tidak dapat mengutuk lembaga tersebut karena pada tingkat inilah keputusan menjadi mengikat. Itu dia. Dan mungkin perlu disebutkan, mungkin penting untuk menyebutkan bahwa sebagian besar keluhan yang dimiliki orang terhadap gereja tidak dilakukan pada tingkat ini. Ini tidak dilakukan pada tingkat itu. Hal ini dilakukan oleh komite di suatu tempat. Dan jika Anda tidak setuju dengan komite tersebut, itu adalah hak Anda sepenuhnya. Mereka tidak memiliki wewenang untuk menentukan doktrin. Jadi disinilah letak otoritas dalam seluruh gereja membuat keputusan, dan inilah keindahan gereja Masehi Advent hari ke-7. Kita tidak memiliki paus dan kita tidak memiliki sinode. Kita memiliki majelis konferensi umum yang terdiri dari perwakilan dari seluruh dunia di mana keputusan dibuat. Apakah mungkin bahkan pada tingkat itu Martin kesalahan bisa masuk ke dalam jajaran atau apakah mereka tidak dapat salah? Tidak, mereka tidak dapat salah. Dan saya yakin Allah akan melindungi wahyu utama, tetapi terkadang pada hal yang lebih kecil mungkin ada beberapa. Mari kita ambil contoh gereja mula-mula. Mereka mengadakan pertemuan konferensi umum, di mana mereka harus memutuskan apakah orang-orang bukan Yahudi harus tunduk pada aturan-aturan Yudaisme. Dan mereka membuat keputusan tidak. Apakah mereka menepatinya? Tidak. Tepat setelah itu, sudah ada masalah. Jadi hal-hal bisa salah, bukan? Ya. Apakah para pemimpin terkadang membuat keputusan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang sehat?
Ya, Bukankah mereka mengutus Paulus dan menyuruhnya untuk berbaur seolah-olah dia masih bagian dari sistem lama, ya. Dan dia benar-benar membawa Timotius dan melakukan berbagai hal, dan apakah mereka membuat kesalahan? ya, Paulus harus menegur Petrus. Ingatlah jika Anda berpikir bahwa kita berhadapan dengan kesempurnaan mutlak di sini. Jadi kesalahan yang berisiko dilakukan beberapa orang adalah memberikan kepada pikiran dan penilaian satu orang atau sekelompok kecil orang ukuran penuh otoritas dan pengaruh yang telah Allah investasikan dalam gerejanya, dalam penilaian dan suara konferensi umum yang berkumpul untuk merencanakan kemakmuran dan kemajuan pekerjaannya. Sekarang bagaimana jika beberapa pemimpin berkata, kami tidak setuju dengan individu tersebut karena mereka memberitakan, katakanlah, pesan kesehatan yang bertentangan dengan pandangan kami. Haruskah kita mematuhi apa yang dikatakan pemimpin tingkat tinggi itu? Atau haruskah kita pergi dan memeriksa wahyu? Anda pergi ke wahyu dan Anda memiliki roh nubuat dan kami baru saja membacanya. Dan jika orang itu tidak peduli di mana dia menjadi otoritas di sana, bertentangan dengan itu, Anda bisa abaikan dia, abaikan saja. Anda bisa mengabaikannya. Dan jika Anda harus berdiskusi dengannya secara langsung, Anda bisa mengatakan kepadanya, saya tidak setuju dengan Anda. Saya tidak akan melakukan apa yang Anda katakan karena saya yakin ide Anda meleset dari sasaran. Terima kasih banyak. Apakah Anda punya hak untuk mengatakan itu? Ya, Oke. Jadi Martin, beginilah cara kerjanya. Ngomong-ngomong hal-hal yang kita sebutkan, apakah itu terjadi? ya, Apakah mereka berkata individu yang memberitakan pesan kesehatan tidak diterima? tentu saja. Nah, individu tersebut mungkin sangat diterima di jajaran kami. Jadi Allah telah mempercayakan gerejanya dengan otoritas dan kuasa khusus yang tidak dapat dibenarkan oleh siapapun untuk diabaikan dan diremehkan. Karena dia yang melakukan ini meremehkan suara Allah. Dari Kisah Para Rasul. Jadi mari kita rangkum saja. Menurut Alkitab, ada dua golongan dalam gereja yang tidak akan mengambil bagian dalam perjamuan kawin. Satu kelompok adalah mereka yang tidak memiliki minyak. Mereka tidak memiliki Roh Kudus yang bekerja dalam hidup mereka untuk membawa mereka selaras dengan wahyu. Matius 25 ayat 10. Dan sementara mereka pergi membeli, Mempelai laki-laki datang dan mereka yang sudah siap masuk bersama-sama dengan dia ke perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis lain, mereka adalah anggota gereja, berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah pintu bagi kami. Dan ia menjawab, aku berkata kepadamu dengan sesungguhnya, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu hari maupun saat Anak Manusia datang. Jadi ada mereka di dalam gereja yang mengetahui kebenaran mereka adalah gadis-gadis. Mereka memiliki akses kepada segala sesuatu, firman Allah, kesaksian Yesus, yang adalah roh nubuat ditambah dengan Taurat. Mereka memiliki semuanya tetapi mereka tidak menerapkannya dalam hidup mereka. Mereka tidak akan ada di sana, mereka tidak akan berhasil. Dan kemudian ada mereka yang memiliki pakaian mereka sendiri yang telah memutuskan bahwa mereka kudus dan yang lainnya begitu tidak kudus sehingga mereka akan memisahkan diri dari mereka. Jadi mereka telah berpisah dari gereja. Tepat sekali. Sama seperti Musa yang lari menyelamatkan diri ketika mereka murtad dari firman Tuhan, bukan? Tidak, dia tidak pernah melakukannya. Tidak, dia bertahan. Matius 22 dan ayat 11. Ketika raja masuk untuk melihat para tamu, dilihatnya di sana seorang yang tidak memakai pakaian perkawinan, dia memakai kebenarannya sendiri. Jadi dia telah menyatakan dirinya benar. Orang ini, dia tidak menerima tanda binatang itu. Dia menaati perintah-perintah. Ya, Dia berkhotbah kepada jutaan atau ratusan ribu orang. dan dia mengatakan kepada semua orang bahwa gereja adalah Babel, keluarlah karena kalian harus menjadi seperti saya, kudus. Lalu ia berkata kepadanya, sahabat, bukankah dia juga mengatakan hal itu kepada Yudas? Apakah Yudas diselamatkan? Dia sayangnya tidak. bagaimana mungkin engkau masuk ke sini tanpa memakai pakaian pernikahan? Dan dia tidak bisa berkata-kata. Dia tidak tahu harus berkata apa. Kemudian raja berkata kepada para pelayan, ikatlah tangan dan kakinya, bawalah dia pergi dan campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada tangisan dan kertakan gigi. Karena banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Martin, berhati-hatilah bagaimana kamu menyentuh biji mata Tuhan, yaitu gerejanya. Benar. Tentu saja.
Jadi Martin, ketika saya pernah menyatakan di masa lalu bahwa kita harus memiliki perekat dan tetap berada di dalam gereja, itu berarti kamu tetap berada di dalam gereja yang memiliki firman Allah, yang memiliki hukum dan kesaksian dan memiliki roh nubuat. Kamu tetap berada di dalam gereja itu. Kedengarannya Alkitabiah bagi saya. Sampai mereka diguncangkan, sampai Tuhan memuntahkan mereka dari mulutnya, dan ada sisa dari sisa yang membawa seruan nyaring kepada dunia. Apakah itu berarti karena kamu memiliki perekat, maka kamu menyetujui semua kemurtadan yang terjadi? Tentu saja tidak. Tidak. Apakah itu berarti kamu harus mengikuti dan mendengarkan para pemimpin tertentu yang berada di posisi otoritas ketika mereka berbicara bertentangan dengan roh nubuat dan firman Tuhan? Tidak. Tidak, saya tidak perlu mendengarkan mereka. Saya menolak untuk mendengarkan mereka. Apakah saya memberontak jika saya tidak mendengarkan mereka? Menurut mereka, ya. Tapi menurut firman Allah? Tidak. Apakah beberapa dari mereka melarang saya? Ya. Apakah saya masih pergi dan berbicara di daerah itu? Ya. Karena siapakah mereka untuk mengatakan kepada saya bahwa saya tidak boleh mengkhotbahkan firman ini? Apakah para murid setelah mereka diperingatkan untuk tidak berkhotbah dalam nama itu, pergi dan berkhotbah dalam nama itu? Ya. Ya. Jadi dengan cara yang sama, saya bisa mengabaikan mereka. Apakah mereka dimasukkan ke penjara karena hal itu? Ya. Did God- Apakah saya dibawa ke hadapan pihak berwenang karena hal itu? Apakah Tuhan mengeluarkan mereka? Ya. Jadi begitulah yang terjadi. Dan Martin, apakah saya mengasihi gereja ini? Menurut kamu bagaimana? Apakah saya mengasihi gereja ini? Saya rasa begitu pasti. Apakah menurutmu saya terlihat seperti orang itu, kadang-kadang dengan lingkaran hitam di bawah mata karena gereja ini? Ya, saya rasa kita terlihat seperti itu sekarang. Saya rasa begitu. Saya rasa kita mengasihi gereja, dan kita juga mengasihi anggota-anggota gereja. Ya, Seuring pernah berkata, kau tahu Kristus mudah untuk dikasihi. Tetapi gereja tidak begitu mudah untuk dikasihi. Nah, bahkan Paulus menyebutkan semua kesulitannya. Dan dia berkata, saudara-saudara, ya mereka tidak begitu mudah untuk dikasihi, tetapi Tuhan mengasihi mereka. Baik Martin, izinkan saya memberikan contoh lain. Jika anak-anakmu tidak semuanya beriman, apakah kamu membenci mereka yang tidak beriman? Tentu kamu tidak. Atau apakah kamu mengauskan lututmu karena mereka? Begitulah perasaan Tuhan. Begitulah perasaan Tuhan. Begitulah perasaan kita. Begitulah perasaan saya. Dan apakah semua pemimpin di tingkat tinggi adalah bagian dari kemurtadan? Tidak, saya telah berbicara dengan banyak dari mereka. Mereka bukan bagian dari kemurtadan. Mereka juga menangis. Menangis, bukan menyelesaikannya sendiri. Baiklah, sekarang ada pertanyaan lain. Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea, apakah mereka membuat keributan besar di Sanhedrin? Atau mereka sebagian besar diam saja sementara mereka menyaksikan jalannya persidangan dengan tenang? Mereka sebagian besar diam. Apakah Sanhedrin benar-benar berusaha menjauhkan mereka dari keputusan-keputusan penting? Ya. Ya. Apakah mereka kalah karena mereka sebagian besar diam? Tidak. Apakah ada saat ketika mereka bangkit dan berbicara? Ya. Lalu bintang itu bersinar terang pada saat itu di tengah kegelapan total. Jadi saya ingin mengatakan kepada semua orang yang menuduh, berhentilah. Dalam nama Tuhan berhentilah. Berhentilah menyerang. Berdoalah. Tuhan akan memperbaiki gereja ini. Gereja ini akan masuk ke dalam kerajaan. Inilah yang terakhir. Inilah Laodikia. Saya tahu kondisinya dan saya tahu bahwa ia memiliki firman-firman Tuhan. Karena itu saya akan menunggu dia melakukan penggoncangan. Dan oleh kasih karunia-Nya bukan karena kebaikan saya sendiri. Saya ingin menjadi bagian dari seruan yang nyaring. Dan disitulah ujian yang sesungguhnya, bukan di gereja yang militan. Hal ini mencapai puncaknya dalam gereja yang jaya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau memiliki gereja yang melaluinya Engkau bekerja. Engkau telah mempercayakan kepada mereka firman-firman Allah. Sungguh menyedihkan bahwa mungkin mayoritas tidak mematuhinya. Hal ini tidak membuat firman-firman itu menjadi batal.
Jadi tolonglah kami untuk berpegang teguh pada hukum dan kesaksian, untuk memelihara perintah-perintah Allah dan iman Yesus, untuk memelihara perintah-perintah Allah dan kesaksian Yesus yang adalah roh nubuat. Itulah doa saya untuk semua orang. Dan saya berdoa agar banyak sekali orang akan menerima kebenaran ini dan akan masuk ke dalam barisan untuk menggantikan mereka yang dalam pemeliharaanmu akan engkau singkirkan suatu pengalaman yang menyakitkan karena mungkin mereka yang sangat dekat dengan kita. Dan jika kita tidak berjaga dan memperhatikan, mungkin kamilah orangnya. Jadi tolonglah kami Tuhan untuk bertahan, itulah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara Walter Faith dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa, dan sumbangan finansial melimpah. Untuk detail kontak, kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati untuk kasih karunia dan belas kasihan dan hak istimewa bekerja di kebun anggurnya, guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaannya yang segera tiba.